Senator Amerika Serikat Lindsey Graham berada dalam daftar buronan Rusia menurut informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia terbaru pada Senin 29 Mei. Keputusan Rusia ini dilatar belakangi oleh pernyataan Lindsey Graham saat mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei. Awalnya kantor kepresidenan Ukraina merilis video yang telah diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari itu. Video itu menunjukkan Lindsey Graham berkata Rusia sedang sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, setelah Rusia mengkritik komentar itu, Ukraina merilis video lengkap dari interaksi tersebut yang menunjukkan kedua komentar Lindsey Graham itu tidak terkait. Pada Minggu 28 Mei, Komite Investigasi Rusia mengatakan sedang membuka penyelidikan kriminal atas komentar Lindsey Graham tanpa merinci kejahatan apa yang dituduhkan kepadanya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan pujian Graham atas dukungan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia sedang sekarat. Sementara itu, Lindsey Graham membantah kritik Rusia atas dukungannya untuk Ukraina. Ia mengatakan ia memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Lindsey Graham menanggapi komentar Medvedev melalui email pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters. Menurutnya, pernyataan Medvedev merupakan sebuah propaganda. Ia juga menyarankan untuk menghentikan invasi jika ingin orang Rusia berhenti sekarat di Ukraina. Diketahui selama kunjungannya ke Kiev pada Jumat 26 Mei, Lindsey Graham memberikan dukungan kepada Presiden Ukraina Zelensky. Ia mengatakan perjuangan Ukraina mengingatkannya pada perjuangan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan Rusia sedang sekarat, sehingga dirinya kini menjadi buronan Rusia. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumi di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Dilaporkan semua target sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Dikutip dari RI.ru pada Senin 29 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Diungkapkan serangan rudal ke lanut Ukraina terjadi malam hari. Dalam meluncurkan serangannya, pasukan Rusia menggunakan senjata udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kemenhan Rusia menerangkan semua target yang disasar sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Militer Rusia berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer, di antaranya pos komando, pos radar, peralatan penerbangan, gudang senjata, dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, selama 24 jam terakhir, Ukraina menderita kerugian tertinggi di arah Donetsk.
Pasukan Rusia menumpas 145 prajurit Ukraina. Mereka juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up, dan sebuah howitzer D-30. Tak hanya itu, pertahanan udara berhasil mencegah 3 rudal jelajah Storm Shadow, 13 peluncur roket HIMARS, dan menembak jatuh 14 pesawat tak berawak Ukraina. Perang antara NATO dan Rusia disebutkan mungkin saja akan terjadi. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko yakni Jenderal Karel Reka menyebut, jika terjadi perang antara keduanya itu merupakan skenario terburuk. Adapun hal tersebut disampaikannya dalam konferensi di Parlemen Ceko pada Senin 29 Mei 2023. Mengenai potensi terjadi perang antara keduanya, Angkatan Bersenjata Ceko tengah mencoba mempersiapkannya. Menurut sang jenderal, sebelum terjadi konflik antara keduanya tentu harus berpartisipasi aktif dalam kebuntuan dengan musuh potensial. Mengingat situasi di Ukraina, keamanan nasional negara tentu harus diperkuat, yakni memberikan perhatian khusus dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia. Di hadapan peserta konferensi, Jenderal Reka juga memperingatkan bahwa ancaman menjadi sangat bergantung pada Cina di bidang telekomunikasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang teranyar yang mengubah UU sebelumnya, yakni UU tentang pelaksanaan pemilihan di wilayah baru Rusia. Adapun daerah tersebut ialah wilayah baru Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, kemudian Republik Rakyat Lugansk, daerah Zaporozhye, dan wilayah Kherson. Diketahui beberapa daerah tersebut kini telah didelegasikan hak secara mandiri untuk menentukan keputusan tertentu dari UU Pemilihan Federal, yakni mulai saat ini penduduk di wilayah baru berhak memberikan suara di TPS yang berada di luar daerah. Hal tersebut diperbolehkan apabila mereka tak hanya menggunakan paspor internal Rusia dengan tujuan identifikasi pribadi, namun juga untuk dokumen lain dengan kekuatan hukum yang setara. Seperti diketahui, dokumen tersebut juga turut menetapkan prosedur untuk menggelar pemilihan di bawah darurat militer, yakni menetapkan referendum pemilihan dapat dilaksanakan di wilayah darurat militer mana saja, namun dengan ketentuan semua badan terkait telah menyetujuinya. Posisi militer Ukraina kemungkinan tak akan aman lagi. Pasalnya, Rusia akan meluncurkan satelit radar baru Cosmos 2569 yang digunakan untuk mengintai fasilitas militer di Ukraina. Satelit radar Kondor FKA baru ini telah diluncurkan ke orbit pada Sabtu 27 Mei 2023. Rata-rata satelit ini akan melewati Ukraina 2 kali sehari dan mampu menembak fasilitas militer dalam jangkauan radar dengan resolusi 1 meteran. Satelit tersebut memungkinkan untuk mengamati konsentrasi pasukan musuh. Bahkan pemindahan peralatan atau pembangunan benteng baru bakal terdeteksi. Kemampuan pendeteksian ini lantaran adanya sebuah radar yang dikembangkan oleh Vega dipasang di satelit. Hal ini memungkinkan Kondor FKA mampu menerima gambar radar resolusi tinggi dari permukaan bumi. Radar tersebut dilengkapi dengan antena reflektor tipe payung ringan dan memberikan pengamatan di sebidang permukaan bumi yang sejajar dengan jalur penerbangan Kondor. Pengamatannya pun bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari. Rusia lancarkan serangan akurasi tinggi ke bandara Ukraina, hantam depot penyimpanan senjata dan amunisi. Diketahui Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan pada Minggu 28 Mei 2023, jika pasukan Rusia telah melancarkan serangan presisi tinggi ke Ukraina. Serangan akurasi tinggi dilancarkan Rusia dengan target lapangan terbang militer Ukraina sepanjang malam 28 Mei waktu setempat. Imbasnya, pos komando Ukraina, stasiun radar dan pesawat serta depot penyimpanan senjata dan amunisi rusak, namun tingkat kerusakan tidak diungkapkan. Pihak Ukraina melalui sang presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu malam bahwa Rusia telah meluncurkan salah satu serangan drone terbesarnya. Dan media Ukraina melaporkan jika ledakan terjadi
terjadi di seluruh negeri, meskipun Kiev mengklaim bahwa hampir semua drone telah ditembak jatuh. Lalu Kementerian Pertahanan Rusia beri konfirmasi bahwa beberapa depot amunisi utama Ukraina dan tempat penyimpanan peralatan militer telah diserang, tepat di dekat garis depan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta wilayah Kherson. Selain itu, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Kiev serta 13 proyektil HIMARS. Sebagai informasi, serangkaian serangan terbaru mengikuti serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah Belgorod awal bulan ini yang mengakibatkan setidaknya 1 warga sipil meninggal dunia dan terluka. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengadakan percakapan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Adapun hal tersebut merupakan percakapan pertama setelah Erdogan kembali berhasil memenangkan masa jabatan 5 tahun ketiganya sejak menjabat pada 2014 silam. Diketahui Erdogan kembali terpilih menjadi pemimpin Turki dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam sambungan telepon pada Senin 29 Mei 2023, Vladimir Putin kembali mengucapkan selamat kepada Erdogan atas kemenangannya itu. Diketahui dalam percakapan mereka membahas dukungan yang diberikan rakyat kepada Erdogan. Adapun para rakyat menyampaikan kepada pemimpin bahwa hendak membuka prospek tambahan untuk memperluas kerjasama bilateral praktis di berbagai jalur. Lebih lanjut, keduanya turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam agenda yang sudah direncanakan. Kemudian Rusia dan Turki sepakat melanjutkan kontak pribadi. Pasukan Rusia menyerang gudang senjata milik Ukraina pada Senin 29 Mei 2023. Tak hanya itu, tentara Vladimir Putin ini juga menembak jatuh 3 rudal buatan Inggris. Dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia di laman telegramnya, serangan senjata peluncur udara presisi jarak jauh telah menghantam sebuah lapangan terbang. Dampaknya pos komando radar serta peralatan penerbangan, fasilitas penyimpanan senjata hingga amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur. Pihak Rusia juga melaporkan pasukan militernya menghantam 87 unit artileri Ukraina pada posisi tembak dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah desa Belilov, wilayah Kherson, serangan Rusia juga menghantam sebuah hanggar senjata dan perlengkapan militer dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Ukraina. Di area pemukiman Avdiivka Donetsk, Rusia juga menyerang pos komando dan juga gudang senjata roket, serta artileri dari Brigade Mekanik ke-110 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 13 peluncur roket ganda HIMARS. Situasi perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Atas peristiwa tersebut, keduanya terus menghabiskan berbagai macam senjata dalam proses penyerangan. Lantaran kondisi tersebut, Moskow terus berjuang mempertahankan produksi senjata. Bahkan disebutkan produksi senjata Moskow kini meningkat dan produsen senjatanya terus berlanjut. Seperti diketahui, industri pertahanan Rusia sejak Januari hingga Februari 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pakar terkenal Angkatan Bersenjata Rusia, yakni Dr. Pavel Luzin. Sebelumnya, perusahaan Rusia pada 2022 sempat mengalami keterlambatan dalam memasok senjata. Atas hal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan menteri seniornya sempat melakukan kunjungan ke kompleks industri militer.
Diketahui sekira 6 bulan lamanya mereka terus menekan pentingnya meningkatkan produksi senjata. Tentunya amunisi senjata tersebut harus mempunyai kualitas yang bagus. Dengan adanya kondisi itu, konglomerat pertahanan negara Rostec yakni Sergei Semesov turut membantah bahwa Rusia dituding kehabisan misil dan peluru. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Badan Intelijen Inggris terlibat dalam konflik dengan Ukraina. Intelijen Inggris ini diduga berada di balik pencarian tentara bayaran untuk Kiev. Kemenhan Rusia menyebut tentara bayaran ini dicari melalui internet. Tuduhan ini berawal dari unggahan sebuah portal pencari kerja pekan lalu. Portal tersebut memasang iklan mencari tentara bayaran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka nantinya akan diambil bagian dalam serangan balik Ukraina. Menurut informasi yang diberikan di portal, orang yang direkrut itu akan bekerja sebagai teknisi perbaikan militer. Pelamar ditawarkan untuk membuat kontrak tanpa batas waktu dengan gaji menggiurkan. Dengan demikian, Kemenhan Rusia mengaku tak ragu bahwa Badan Intelijen Inggris kemungkinan berada di balik tindakan ini. Mereka disebut siap mempekerjakan orang-orang dengan harga tinggi. Moskow beri peringatan Barat agar tak main api, di mana pengiriman jet tempur F-16 ke Kiev jadi eskalasi yang tak dapat diterima. Diketahui Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan agar Amerika Serikat dan sekutunya tak bermain api dengan menggandakan dukungan ke pihak Kiev termasuk rencana penyediaan jet tempur F-16. Dalam sebuah wawancara Minggu 28 Mei 2023, Lavrov mengatakan jika Polandia dan negara Baltik, Latvia, Lituania, dan Estonia lah yang melaksanakan di lapangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia dengan memberikan kekalahan strategis. Menurutnya, beberapa pihak di Barat sudah mendiskusikan dekolonisasi Rusia yang berarti pemisahan negara. Ia memperingatkan bahwa itu adalah permainan menyulut api. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menekan pendukung Baratnya untuk pesawat tempur F-16 selama berbulan-bulan dengan alasan sangat penting untuk mempertahankan wilayah udara Ukraina di tengah serangan rudal Rusia yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur energi. Di sisi lain, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata yang lebih canggih ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan sekutunya dapat melewati garis merah yang menyebabkan lonjakan besar dalam permusuhan. Rusia mengatakan bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan untuk pasukan Kiev membuat negara-negara Barat secara de facto akan menjadi pihak dalam konflik tersebut. Rusia terhitung telah meluncurkan serangan udara sebanyak 16 kali ke ibu kota Ukraina Kiev hanya dalam kurun waktu sebulan pada Mei ini. Serangan terakhir terjadi pada Senin 29 Mei. Warga yang panik lantas bergegas mencari tempat perlindungan saat langit dipenuhi jejak asap dan awan ledakan. Dilansir Kompas.com dari Reuters, pihak berwenang Kiev mengklaim semua rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Namun satu orang di distrik Podil Tengah harus dibawa ke rumah sakit akibat serangan udara Rusia itu. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terdengar di distrik pusat ibu kota dan layanan darurat dikirim. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny
menyampaikan Ukraina menembak jatuh 11 rudal jelajah dan rudal balistik yang ditembakkan dalam serangan kedua ke Kiev pada hari Senin. Sebelumnya, serangan udara besar yang menargetkan ibu kota Kiev pada Minggu 28 Mei malam dilaporkan telah membuat 5 pesawat Ukraina tidak dapat beroperasi di bagian barat negara itu dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Menurutnya, sasaran utama Rusia biasanya adalah stok senjata barat, fasilitas energi, dan gedung-gedung pemerintah. Tetapi, fakta bahwa misil di Kiev ditembak jatuh membuat sulit untuk menentukan target mereka. Rusia telah meningkatkan frekuensi serangan udara saat Ukraina bersiap melancarkan serangan balasan. Kiev dilaporkan penuh sesak dengan orang-orang yang berlindung, meskipun banyak warga mengabaikan alarm serangan udara sampai mereka mendengar ledakan keras di pusat kota. Sebuah laporan televisi lokal dari persimpangan di jalan raya yang sibuk menunjukkan puing-puing rudal juga tampaknya menabrak lampu lalu lintas. Beberapa ledakan besar mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, akibat serangan rudal dan drone Rusia pada Senin 29 Mei dini hari. Menurut para pejabat Ukraina, ini adalah serangan 2 hari berturut-turut dan menjadi serangan udara Rusia ke-15 ke Kiev. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Vitali Klitschko. Ia menambahkan ledakan terdengar di beberapa distrik kota, termasuk lingkungan bersejarah Podil di Kiev, di mana puing-puing yang berjatuhan merusak atap sebuah rumah. Dikutip dari Kiev Independent, menurut informasi awal dari Wali Kota dan administrasi militer kota setempat, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan pada hari Senin, menurut para pejabat, merupakan kombinasi dari rudal dan drone Rusia, menyusul serangan drone terbesar yang diluncurkan di Kiev pada malam sebelumnya yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Para pejabat mengatakan pertahanan udara kota menembak jatuh 40 drone di dalam dan sekitar ibu kota pada dini hari Minggu. Menurut laporan Kiev Independent, sebagian besar drone itu adalah amunisi berkeliaran Shahid buatan Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada pasukan pertahanan udara karena telah melindungi negara dan meminta parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena memasok senjata ke Rusia termasuk drone Shahid. Sebagai informasi, gelombang serangan Rusia terhadap Ukraina telah muncul beberapa kali dalam seminggu. Dampak dari serangan hari Senin belum diketahui. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa ledakan keras ketika kota dan seluruh Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara pada Senin dini hari. Dengan serangan balasan Ukraina yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia sejak memulai invasi skala penuh 15 bulan lalu, Moskow telah mengintensifkan serangannya, menargetkan infrastruktur dan pasokan militer. Sementara Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia. Serangkaian serangan di dalam negeri telah menargetkan infrastruktur militer, energi, dan transportasi, di mana Moskow menyalahkan Kiev atas serangan tersebut. Perang memanas, Rusia dan Ukraina kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara Ukraina, sementara pasukan Kiev menyerang fasilitas industri di Rusia. Rusia dilaporkan menyerang ibu kota Ukraina untuk ke-16 kalinya bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah ditembak jatuh. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan dari stasiun-stasiun metro. Serangan ini juga bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia, RIA mengatakan ada lebih dari 1 pangkalan udara telah diserang, namun tidak ada konfirmasi dari Ukraina tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata-senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut Moskow melalui operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari 2022.
Gubernur Regional Pavlo Kirilenko menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di kota Torets, Ukraina di wilayah timur Donetsk pada hari Senin. Adapun seorang pembantu utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rencana perdamaian Kiev yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Namun menurutnya waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir. Ajudan Zelensky lainnya, Mikhailo Podolyak, menulis di Twitter bahwa setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100 hingga 120 km di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell, juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Belarus menjelaskan alasan penempatan senjata nuklir taktis dari Rusia di wilayahnya. Sekretaris Negara Dewan Keamanan Belarus, Alexander Volfovich, pada Minggu 28 Mei mengatakan negara-negara Barat tidak memberi Belarus pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Ia pun memperingatkan Barat sebaiknya berhati-hati untuk tidak melewati batas pada isu-isu strategis penting. Dilansir dari Kompas.com, Volfovich menyampaikan penarikan senjata telah kejatuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan hal yang masuk akal, sebab saat itu Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi. Diketahui Belarus adalah sekutu Rusia yang paling setia di antara negara-negara bekas Soviet. Negara yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 itu telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan invasi Rusia ke Ukraina mulai Februari 2022. Pekan lalu, Rusia memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah Belarus demi memperoleh keuntungan tertentu di medan perang. Rusia mengatakan bahwa operasi militernya khusus di Ukraina ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai dorongan kolektif Barat untuk mengobarkan perang proksi dan mengalahkan Moskwa. Dilansir dari Reuters, Volfovich mengatakan setiap upaya untuk menggunakan senjata apapun, bahkan senjata nuklir taktis, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Pekan lalu, Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata itu sudah dipindahkan meski belum jelas kapan akan ditempatkan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengecam kemungkinan pengerahan senjata nuklir di Belarus, namun mengatakan bahwa pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum berubah. Sanksi-sanksi Barat telah dijatuhkan kepada Belarus jauh sebelum invasi terkait penindasan yang dilakukan Lukashenko terhadap hak asasi manusia, khususnya penindasan terhadap unjuk rasa massal menentang apa yang disebut pihak oposisi sebagai pemilihan ulangnya yang curang pada 2020. Setelah merdeka dari pemerintahan Soviet, Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan setuju senjata mereka diambil dan dikembalikan ke Rusia sebagai bagian dari upaya dunia untuk menahan upaya proliferasi. Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina, namun dengan syarat. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Kelin mencontohkan perlakuan warga keturunan Prancis di Belgia atas perlakuan terhadap warga keturunan Italia dan Jerman di Swiss. Sebaliknya, Kelin menyebut perkembangan yang terjadi di Ukraina dalam beberapa tahun belakangan dinilainya sebagai nasionalisme ekstrim adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut Kelin, tujuan militer Rusia saat ini adalah membebaskan Donbas dari pendudukan. Namun Kelin meragukan kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi damai. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengharamkan negosiasi apapun. Kelin juga menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tak mempertimbangkan penggunaan nuklir dalam konflik Ukraina. Namun, ia khawatir eskalasi konflik yang kian meluas dengan merujuk pasokan senjata kepada Ukraina yang saat ini sedang digenjot. Bulan lalu, pembicaraan damai untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina juga diupayakan. Dilansir dari Al Jazeera, pada hari ke-409 perang, Rusia telah menyatakan bahwa tak punya pilihan selain melanjutkan serangannya di Ukraina.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setiap pembicaraan damai Ukraina harus fokus menciptakan tatanan dunia baru. Rusia telah lama mengatakan sedang memimpin perjuangan melawan dominasi Amerika Serikat atas panggung global. Salah satunya serangan Ukraina yang merupakan bagian dari perjuangan tersebut. Peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam keberlangsungan perang Ukraina-Rusia tidak bisa dipandang remeh. Dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, Erdogan memainkan peranan signifikan dalam memperpanjang durasi perang dengan memasok banyak peralatan tempur. Pada waktu kampanye pemilu presiden, Erdogan dengan sengaja memamerkan drone, tank, dan helikopter buatan Turki. Itu adalah pesan bahwa Turki kini menjadi negara militer yang kuat. Erdogan menjadi orang yang tepat mewujudkannya. Sentimen nasionalisme itu yang menjadi Erdogan memenangkan pemilu presiden Turki pada putaran kedua. Berikut 3 dampak nyata kemenangan Erdogan pada pemilu presiden terhadap keberlangsungan perang Ukraina melawan Rusia. Yang pertama, terus menyuplai senjata dan peralatan tempur ke Ukraina. Erdogan akan memanfaatkan perang Ukraina dan Rusia menjadi keuntungan besar bagi Turki. Erdogan membangun industri pertahanan dalam negeri dan siap memasarkannya ke Ukraina. Salah satu yang menjadi andalan adalah penjualan drone. Melansir DW, drone buatan Turki terbukti membantu Ukraina dalam mengatasi serangan misil dan menghancurkan tank Rusia. Drone yang dibanggakan Erdogan adalah Bayraktar tipe TB2. Bayraktar menjelaskan drone mereka telah menunjukkan bagaimana teknologi merevolusi peperangan modern. Drone TB2 memiliki lebar sayap 12 meter dan dapat terbang hingga 25.000 kaki sebelum menukik untuk menghancurkan tank dan artileri dengan bom yang dipandu laser. Kedua, memperkuat pengaruh Turki. Erdogan telah mengarahkan kembali Ankara sebagai kekuatan dunia yang dipertimbangkan dalam krisis Turki. NATO tak bisa serta-merta mengabaikannya. Itu ditujukan agar Turki mendapatkan keuntungan secara geopolitik. Erdogan menggunakan visi nasionalistik ini untuk keuntungan politik di dalam negeri. Bagi Erdogan, diungkapkan Sibel Oktay, profesor ilmu politik di University of Illinois Springfield, kebijakan luar negeri bukan hanya tentang memprioritaskan keamanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa apapun yang Erdogan lakukan di domain asing akan memperkuatnya. Namun, Gonultol, direktur pendiri program Turki di Middle East Institute, sebuah think tank Washington, mengungkapkan Turki akan ditinggalkan NATO. Turki akan mendekati Qatar atau Arab Saudi untuk membiayai kekurangan anggaran. Yang ketiga, bermain cantik dengan Rusia. Keyakinan Erdogan pada dunia multipolar berarti ia tidak cukup setuju dengan tatanan yang dipimpin Barat. Turki merupakan anggota NATO yang sudah lama, namun Erdogan telah mencoba untuk menempa kebijakan luar negeri yang lebih independen yang melepaskan Ankara dari ketergantungannya pada Washington. Turki akan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Seperti pada 2017 Turki sistem pertahanan S-400. Turki tidak mengikuti sekutu NATO lainnya untuk memberikan sanksi kepada Rusia dan membeli minyak Rusia yang murah. Perdagangan bilateral antara Rusia dan Turki mencapai 62 miliar USD pada 2022. Turki tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Rusia, di mana lebih dari 5,2 juta turis Moskow berkunjung. Turki mendapatkan keuntungan karena Eropa menutup diri dari wisatawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim sistem anti-rudal Patriot yang dipasok Amerika Serikat 100% menembak jatuh rentetan rudal Rusia yang ditembakkan pada hari Senin. Namun klaim Zelensky ini janggal karena ada kerusakan pada situs militer yang menjadi target serangan Moskow. Komentar Zelensky muncul setelah Rusia membombardir ibu kota Ukraina Kiev dan target Ukraina lainnya dalam semalam dan siang hari menggunakan rudal dan drone. Itu adalah yang terbaru dari rangkaian serangan udara Moskow. Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, mengatakan bahwa pasukan Rusia menembakkan 11 rudal balistik dan jelajah ke Kiev pada pagi hari. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan beberapa serangan dengan senjata
senjata presisi jarak jauh yang diluncurkan dari udara terhadap lapangan udara militer Ukraina. Kementerian itu mengklaim telah menghancurkan semua fasilitas yang ditargetkan. Serangan Rusia pada siang hari mengikuti pengeboman malam sebelumnya dengan drone dan rudal jelajah. Militer Kiev mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 40 target Rusia. Otoritas wilayah di Ukraina juga memberikan pengakuan langka atas kerusakan pada target militer di wilayah barat Melnitsky akibat serangan Rusia. Diketahui ibu kota Ukraina diserang untuk ke-16 kalinya sepanjang bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal yang ditembakkan pada Minggu malam telah ditembak jatuh dan tidak ada sasaran yang terkena di pagi hari. Menurut mereka, seorang pria terluka dan dibawa ke rumah sakit. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam laporan malamnya bahwa semua 11 rudal yang digunakan dalam serangan siang hari telah dihancurkan. Lindsey Graham, Senator Amerika Serikat, masuk dalam daftar buronan Kremlin berdasarkan informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 29 Mei 2023. Ketetapan Rusia ini didasari oleh pernyataan Lindsey Graham ketika mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei 2023. Berawal ketika kantor kepresidenan Ukraina merilis sebuah video yang diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hari itu. Dalam video itu menunjukkan Lindsey Graham yang berujar Rusia sedang sekarat. Seusai Rusia mengkritik pernyataan tersebut, Ukraina mengunggah video lengkap dari interaksi itu yang menampakkan kedua komentar Lindsey Graham itu tak terkait. Komite Investigasi Rusia pada Minggu 28 Mei 2023 tengah melakukan penyelidikan kriminal atas komentar itu tanpa merinci kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyayangkan pujian Graham atas bantuan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia tengah sekarat. Di sisi lain, Lindsey Graham menepis kritik Rusia atas keberpihakannya untuk Ukraina. Ia berkata dirinya memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia pun mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut.
Senator Amerika Serikat Lindsey Graham berada dalam daftar buronan Rusia menurut informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia terbaru pada Senin 29 Mei. Keputusan Rusia ini dilatar belakangi oleh pernyataan Lindsey Graham saat mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei. Awalnya kantor kepresidenan Ukraina merilis video yang telah diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari itu. Video itu menunjukkan Lindsey Graham berkata Rusia sedang sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, setelah Rusia mengkritik komentar itu, Ukraina merilis video lengkap dari interaksi tersebut yang menunjukkan kedua komentar Lindsey Graham itu tidak terkait. Pada Minggu 28 Mei, Komite Investigasi Rusia mengatakan sedang membuka penyelidikan kriminal atas komentar Lindsey Graham tanpa merinci kejahatan apa yang dituduhkan kepadanya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan pujian Graham atas dukungan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia sedang sekarat. Sementara itu, Lindsey Graham membantah kritik Rusia atas dukungannya untuk Ukraina. Ia mengatakan ia memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Lindsey Graham menanggapi komentar Medvedev melalui email pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters. Menurutnya, pernyataan Medvedev merupakan sebuah propaganda. Ia juga menyarankan untuk menghentikan invasi jika ingin orang Rusia berhenti sekarat di Ukraina. Diketahui selama kunjungannya ke Kiev pada Jumat 26 Mei, Lindsey Graham memberikan dukungan kepada Presiden Ukraina Zelensky. Ia mengatakan perjuangan Ukraina mengingatkannya pada perjuangan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan Rusia sedang sekarat, sehingga dirinya kini menjadi buronan Rusia. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Dilaporkan semua target sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Dikutip dari RI.ru, pada Senin 29 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Diungkapkan serangan rudal ke lanut Ukraina terjadi malam hari. Dalam meluncurkan serangannya, pasukan Rusia menggunakan senjata udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kemenhan Rusia menerangkan semua target yang disasar sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Militer Rusia berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer, di antaranya pos komando, pos radar, peralatan penerbangan, gudang senjata, dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, selama 24 jam terakhir, Ukraina menderita kerugian tertinggi di arah Donetsk.
pasukan Rusia menumpas 145 prajurit Ukraina. Mereka juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up, dan sebuah howitzer D-30. Tak hanya itu, pertahanan udara berhasil mencegah 3 rudal jelajah Storm Shadow, 13 peluncur roket HIMARS, dan menembak jatuh 14 pesawat tak berawak Ukraina. Perang antara NATO dan Rusia disebutkan mungkin saja akan terjadi. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko yakni Jenderal Karel Reka menyebut, jika terjadi perang antara keduanya itu merupakan skenario terburuk. Adapun hal tersebut disampaikannya dalam konferensi di Parlemen Ceko pada Senin 29 Mei 2023. Mengenai potensi terjadi perang antara keduanya, Angkatan Bersenjata Ceko tengah mencoba mempersiapkannya. Menurut sang jenderal, sebelum terjadi konflik antara keduanya tentu harus berpartisipasi aktif dalam kebuntuan dengan musuh potensial. Mengingat situasi di Ukraina, keamanan nasional negara tentu harus diperkuat, yakni memberikan perhatian khusus dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia. Di hadapan peserta konferensi, Jenderal Reka juga memperingatkan bahwa ancaman menjadi sangat bergantung pada Cina di bidang telekomunikasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang teranyar yang mengubah UU sebelumnya, yakni UU tentang pelaksanaan pemilihan di wilayah baru Rusia. Adapun daerah tersebut ialah wilayah baru Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, kemudian Republik Rakyat Lugansk, daerah Zaporozhye, dan wilayah Kherson. Diketahui beberapa daerah tersebut kini telah didelegasikan hak secara mandiri untuk menentukan keputusan tertentu dari UU Pemilihan Federal, yakni mulai saat ini penduduk di wilayah baru berhak memberikan suara di TPS yang berada di luar daerah. Hal tersebut diperbolehkan apabila mereka tak hanya menggunakan paspor internal Rusia dengan tujuan identifikasi pribadi, namun juga untuk dokumen lain dengan kekuatan hukum yang setara. Seperti diketahui, dokumen tersebut juga turut menetapkan prosedur untuk menggelar pemilihan di bawah darurat militer, yakni menetapkan referendum pemilihan dapat dilaksanakan di wilayah darurat militer mana saja, namun dengan ketentuan semua badan terkait telah menyetujuinya. Posisi militer Ukraina kemungkinan tak akan aman lagi. Pasalnya, Rusia akan meluncurkan satelit radar baru Cosmos 2569 yang digunakan untuk mengintai fasilitas militer di Ukraina. Satelit radar Kondor FKA baru ini telah diluncurkan ke orbit pada Sabtu 27 Mei 2023. Rata-rata satelit ini akan melewati Ukraina 2 kali sehari dan mampu menembak fasilitas militer dalam jangkauan radar dengan resolusi 1 meteran. Satelit tersebut memungkinkan untuk mengamati konsentrasi pasukan musuh. Bahkan pemindahan peralatan atau pembangunan benteng baru bakal terdeteksi. Kemampuan pendeteksian ini lantaran adanya sebuah radar yang dikembangkan oleh Vega dipasang di satelit. Hal ini memungkinkan Kondor FKA mampu menerima gambar radar resolusi tinggi dari permukaan bumi. Radar tersebut dilengkapi dengan antena reflektor tipe payung ringan dan memberikan pengamatan di sebidang permukaan bumi yang sejajar dengan jalur penerbangan Kondor. Pengamatannya pun bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari. Rusia lancarkan serangan akurasi tinggi ke bandara Ukraina, hantam depot penyimpanan senjata dan amunisi. Diketahui Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan pada Minggu 28 Mei 2023, jika pasukan Rusia telah melancarkan serangan presisi tinggi ke Ukraina. Serangan akurasi tinggi dilancarkan Rusia dengan target lapangan terbang militer Ukraina sepanjang malam 28 Mei waktu setempat. Imbasnya, pos komando Ukraina, stasiun radar, dan pesawat serta depot penyimpanan senjata dan amunisi rusak, namun tingkat kerusakan tidak diungkapkan. Pihak Ukraina melalui sang presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu malam bahwa Rusia telah meluncurkan salah satu serangan drone terbesarnya. Dan media Ukraina melaporkan jika ledakan terjadi
terjadi di seluruh negeri, meskipun Kiev mengklaim bahwa hampir semua drone telah ditembak jatuh. Lalu Kementerian Pertahanan Rusia beri konfirmasi bahwa beberapa depot amunisi utama Ukraina dan tempat penyimpanan peralatan militer telah diserang, tepat di dekat garis depan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta wilayah Kherson. Selain itu, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Kiev serta 13 proyektil HIMARS. Sebagai informasi, serangkaian serangan terbaru mengikuti serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah Belgorod awal bulan ini yang mengakibatkan setidaknya 1 warga sipil meninggal dunia dan terluka. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengadakan percakapan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Adapun hal tersebut merupakan percakapan pertama setelah Erdogan kembali berhasil memenangkan masa jabatan 5 tahun ketiganya sejak menjabat pada 2014 silam. Diketahui Erdogan kembali terpilih menjadi pemimpin Turki dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam sambungan telepon pada Senin 29 Mei 2023, Vladimir Putin kembali mengucapkan selamat kepada Erdogan atas kemenangannya itu. Diketahui dalam percakapan mereka membahas dukungan yang diberikan rakyat kepada Erdogan. Adapun para rakyat menyampaikan kepada pemimpin bahwa hendak membuka prospek tambahan untuk memperluas kerjasama bilateral praktis di berbagai jalur. Lebih lanjut, keduanya turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam agenda yang sudah direncanakan. Kemudian Rusia dan Turki sepakat melanjutkan kontak pribadi. Pasukan Rusia menyerang gudang senjata milik Ukraina pada Senin 29 Mei 2023. Tak hanya itu, tentara Vladimir Putin ini juga menembak jatuh 3 rudal buatan Inggris. Dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia di laman telegramnya, serangan senjata peluncur udara presisi jarak jauh telah menghantam sebuah lapangan terbang. Dampaknya pos komando radar serta peralatan penerbangan, fasilitas penyimpanan senjata hingga amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur. Pihak Rusia juga melaporkan pasukan militernya menghantam 87 unit artileri Ukraina pada posisi tembak dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah desa Belilov, wilayah Kherson, serangan Rusia juga menghantam sebuah hanggar senjata dan perlengkapan militer dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Ukraina. Di area pemukiman Avdiivka Donetsk, Rusia juga menyerang pos komando dan juga gudang senjata roket, serta artileri dari Brigade Mekanik ke-110 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 13 peluncur roket ganda HIMARS. Situasi perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Atas peristiwa tersebut, keduanya terus menghabiskan berbagai macam senjata dalam proses penyerangan. Lantaran kondisi tersebut, Moskow terus berjuang mempertahankan produksi senjata. Bahkan disebutkan produksi senjata Moskow kini meningkat dan produsen senjatanya terus berlanjut. Seperti diketahui, industri pertahanan Rusia sejak Januari hingga Februari 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pakar terkenal Angkatan Bersenjata Rusia, yakni Dr. Pavel Luzin. Sebelumnya, perusahaan Rusia pada 2022 sempat mengalami keterlambatan dalam memasok senjata. Atas hal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan menteri seniornya sempat melakukan kunjungan ke kompleks industri militer. Diketahui sekira 6 bulan lamanya mereka terus menekan pentingnya meningkatkan produksi senjata. Tentunya amunisi senjata tersebut harus mempunyai kualitas yang bagus. Dengan adanya kondisi itu, konglomerat pertahanan negara Rostec yakni Sergei Semesov turut membantah bahwa Rusia dituding kehabisan misil dan peluru.
Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Badan Intelijen Inggris terlibat dalam konflik dengan Ukraina. Intelijen Inggris ini diduga berada di balik pencarian tentara bayaran untuk Kiev. Kemenhan Rusia menyebut tentara bayaran ini dicari melalui internet. Tuduhan ini berawal dari unggahan sebuah portal pencari kerja pekan lalu. Portal tersebut memasang iklan mencari tentara bayaran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka nantinya akan diambil bagian dalam serangan balik Ukraina. Menurut informasi yang diberikan di portal, orang yang direkrut itu akan bekerja sebagai teknisi perbaikan militer. Pelamar ditawarkan untuk membuat kontrak tanpa batas waktu dengan gaji menggiurkan. Dengan demikian, Kemenhan Rusia mengaku tak ragu bahwa Badan Intelijen Inggris kemungkinan berada di balik tindakan ini. Mereka disebut siap mempekerjakan orang-orang dengan harga tinggi. Moskow beri peringatan Barat agar tak main api, di mana pengiriman jet tempur F-16 ke Kiev jadi eskalasi yang tak dapat diterima. Diketahui Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan agar Amerika Serikat dan sekutunya tak bermain api dengan menggandakan dukungan ke pihak Kiev termasuk rencana penyediaan jet tempur F-16. Dalam sebuah wawancara Minggu 28 Mei 2023, Lavrov mengatakan jika Polandia dan negara Baltik, Latvia, Lituania, dan Estonia lah yang melaksanakan di lapangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia dengan memberikan kekalahan strategis. Menurutnya, beberapa pihak di Barat sudah mendiskusikan dekolonisasi Rusia yang berarti pemisahan negara. Ia memperingatkan bahwa itu adalah permainan menyulut api. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menekan pendukung Baratnya untuk pesawat tempur F-16 selama berbulan-bulan dengan alasan sangat penting untuk mempertahankan wilayah udara Ukraina di tengah serangan rudal Rusia yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur energi. Di sisi lain, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata yang lebih canggih ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan sekutunya dapat melewati garis merah yang menyebabkan lonjakan besar dalam permusuhan. Rusia mengatakan bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan untuk pasukan Kiev membuat negara-negara Barat secara de facto akan menjadi pihak dalam konflik tersebut. Rusia terhitung telah meluncurkan serangan udara sebanyak 16 kali ke ibu kota Ukraina Kiev hanya dalam kurun waktu sebulan pada Mei ini. Serangan terakhir terjadi pada Senin 29 Mei. Warga yang panik lantas bergegas mencari tempat perlindungan saat langit dipenuhi jejak asap dan awan ledakan. Dilansir Kompas.com dari Reuters, pihak berwenang Kiev mengklaim semua rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Namun satu orang di distrik Podil Tengah harus dibawa ke rumah sakit akibat serangan udara Rusia itu. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terdengar di distrik pusat ibu kota dan layanan darurat dikirim. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny menyampaikan Ukraina menembak jatuh 11 rudal jelajah dan rudal balistik yang ditembakkan dalam serangan kedua ke Kiev pada hari Senin. Sebelumnya, serangan udara besar yang menargetkan ibu kota Kiev pada Minggu 28 Mei malam dilaporkan telah membuat 5 pesawat Ukraina tidak dapat beroperasi di bagian barat negara itu dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Odessa di Laut Hitam.
Menurutnya, sasaran utama Rusia biasanya adalah stok senjata barat, fasilitas energi, dan gedung-gedung pemerintah. Tetapi, fakta bahwa misil di Kiev ditembak jatuh membuat sulit untuk menentukan target mereka. Rusia telah meningkatkan frekuensi serangan udara saat Ukraina bersiap melancarkan serangan balasan. Kiev dilaporkan penuh sesak dengan orang-orang yang berlindung, meskipun banyak warga mengabaikan alarm serangan udara sampai mereka mendengar ledakan keras di pusat kota. Sebuah laporan televisi lokal dari persimpangan di jalan raya yang sibuk menunjukkan puing-puing rudal juga tampaknya menabrak lampu lalu lintas. Beberapa ledakan besar mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, akibat serangan rudal dan drone Rusia pada Senin 29 Mei dini hari. Menurut para pejabat Ukraina, ini adalah serangan 2 hari berturut-turut dan menjadi serangan udara Rusia ke-15 ke Kiev. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Vitali Klitschko. Ia menambahkan ledakan terdengar di beberapa distrik kota, termasuk lingkungan bersejarah Podil di Kiev, di mana puing-puing yang berjatuhan merusak atap sebuah rumah. Dikutip dari Kiev Independent, menurut informasi awal dari Wali Kota dan administrasi militer kota setempat, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan pada hari Senin, menurut para pejabat, merupakan kombinasi dari rudal dan drone Rusia, menyusul serangan drone terbesar yang diluncurkan di Kiev pada malam sebelumnya yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Para pejabat mengatakan pertahanan udara kota menembak jatuh 40 drone di dalam dan sekitar ibu kota pada dini hari Minggu. Menurut laporan Kiev Independent, sebagian besar drone itu adalah amunisi berkeliaran Shahid buatan Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada pasukan pertahanan udara karena telah melindungi negara dan meminta parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena memasok senjata ke Rusia termasuk drone Shahid. Sebagai informasi, gelombang serangan Rusia terhadap Ukraina telah muncul beberapa kali dalam seminggu. Dampak dari serangan hari Senin belum diketahui. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa ledakan keras ketika kota dan seluruh Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara pada Senin dini hari. Dengan serangan balasan Ukraina yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia sejak memulai invasi skala penuh 15 bulan lalu, Moskow telah mengintensifkan serangannya, menargetkan infrastruktur dan pasokan militer. Sementara Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia. Serangkaian serangan di dalam negeri telah menargetkan infrastruktur militer, energi, dan transportasi, di mana Moskow menyalahkan Kiev atas serangan tersebut. Perang memanas, Rusia dan Ukraina kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara Ukraina, sementara pasukan Kiev menyerang fasilitas industri di Rusia. Rusia dilaporkan menyerang ibu kota Ukraina untuk ke-16 kalinya bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah ditembak jatuh. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan dari stasiun-stasiun metro. Serangan ini juga bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia, RIA mengatakan ada lebih dari 1 pangkalan udara telah diserang, namun tidak ada konfirmasi dari Ukraina tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata-senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut Moskow melalui operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari 2022. Gubernur regional Pavlo Kirilenko menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di kota Torets, Ukraina di wilayah timur Donetsk pada hari Senin. Adapun seorang pembantu utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rencana perdamaian Kiev yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Namun menurutnya waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir.
Ajudan Zelensky lainnya, Mikhailo Podolyak, menulis di Twitter bahwa setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100 hingga 120 km di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell, juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Belarus menjelaskan alasan penempatan senjata nuklir taktis dari Rusia di wilayahnya. Sekretaris Negara Dewan Keamanan Belarus, Alexander Volfovich, pada Minggu 28 Mei mengatakan negara-negara Barat tidak memberi Belarus pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Ia pun memperingatkan Barat sebaiknya berhati-hati untuk tidak melewati batas pada isu-isu strategis penting. Dilansir dari Kompas.com, Volfovich menyampaikan penarikan senjata telah kejatuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan hal yang masuk akal, sebab saat itu Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi. Diketahui Belarus adalah sekutu Rusia yang paling setia di antara negara-negara bekas Soviet. Negara yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 itu telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan invasi Rusia ke Ukraina mulai Februari 2022. Pekan lalu, Rusia memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah Belarus demi memperoleh keuntungan tertentu di medan perang. Rusia mengatakan bahwa operasi militernya khusus di Ukraina ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai dorongan kolektif Barat untuk mengobarkan perang proksi dan mengalahkan Moskwa. Dilansir dari Reuters, Volfovich mengatakan setiap upaya untuk menggunakan senjata apapun, bahkan senjata nuklir taktis, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Pekan lalu, Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata itu sudah dipindahkan meski belum jelas kapan akan ditempatkan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengecam kemungkinan pengerahan senjata nuklir di Belarus, namun mengatakan bahwa pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum berubah. Sanksi-sanksi Barat telah dijatuhkan kepada Belarus jauh sebelum invasi terkait penindasan yang dilakukan Lukashenko terhadap hak asasi manusia, khususnya penindasan terhadap unjuk rasa massal menentang apa yang disebut pihak oposisi sebagai pemilihan ulangnya yang curang pada 2020. Setelah merdeka dari pemerintahan Soviet, Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan setuju senjata mereka diambil dan dikembalikan ke Rusia sebagai bagian dari upaya dunia untuk menahan upaya proliferasi. Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina, namun dengan syarat. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Kelin mencontohkan perlakuan warga keturunan Prancis di Belgia atas perlakuan terhadap warga keturunan Italia dan Jerman di Swiss. Sebaliknya, Kelin menyebut perkembangan yang terjadi di Ukraina dalam beberapa tahun belakangan dinilainya sebagai nasionalisme ekstrim adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut Kelin, tujuan militer Rusia saat ini adalah membebaskan Donbas dari pendudukan. Namun Kelin meragukan kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi damai. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengharamkan negosiasi apapun. Kelin juga menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tak mempertimbangkan penggunaan nuklir dalam konflik Ukraina. Namun, ia khawatir eskalasi konflik yang kian meluas dengan merujuk pasokan senjata kepada Ukraina yang saat ini sedang digenjot. Bulan lalu, pembicaraan damai untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina juga diupayakan. Dilansir dari Al Jazeera, pada hari ke-409 perang, Rusia telah menyatakan bahwa tak punya pilihan selain melanjutkan serangannya di Ukraina. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setiap pembicaraan damai Ukraina harus fokus menciptakan tatanan dunia baru. Rusia telah lama mengatakan sedang memimpin perjuangan melawan dominasi Amerika Serikat atas panggung global. Salah satunya serangan Ukraina yang merupakan bagian dari perjuangan tersebut. Peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam keberlangsungan perang Ukraina-Rusia tidak bisa dipandang remeh. Dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, Erdogan memainkan peranan signifikan dalam memperpanjang durasi perang dengan memasok banyak peralatan tempur.
Pada waktu kampanye pemilu presiden, Erdogan dengan sengaja memamerkan drone, tank, dan helikopter buatan Turki. Itu adalah pesan bahwa Turki kini menjadi negara militer yang kuat. Erdogan menjadi orang yang tepat mewujudkannya. Sentimen nasionalisme itu yang menjadi Erdogan memenangkan pemilu presiden Turki pada putaran kedua. Berikut 3 dampak nyata kemenangan Erdogan pada pemilu presiden terhadap keberlangsungan perang Ukraina melawan Rusia. Yang pertama, terus menyuplai senjata dan peralatan tempur ke Ukraina. Erdogan akan memanfaatkan perang Ukraina dan Rusia menjadi keuntungan besar bagi Turki. Erdogan membangun industri pertahanan dalam negeri dan siap memasarkannya ke Ukraina. Salah satu yang menjadi andalan adalah penjualan drone. Melansir DW, drone buatan Turki terbukti membantu Ukraina dalam mengatasi serangan misil dan menghancurkan tank Rusia. Drone yang dibanggakan Erdogan adalah Bayraktar tipe TB2. Bayraktar menjelaskan drone mereka telah menunjukkan bagaimana teknologi merevolusi peperangan modern. Drone TB2 memiliki lebar sayap 12 meter dan dapat terbang hingga 25.000 kaki sebelum menukik untuk menghancurkan tank dan artileri dengan bom yang dipandu laser. Kedua, memperkuat pengaruh Turki. Erdogan telah mengarahkan kembali Ankara sebagai kekuatan dunia yang dipertimbangkan dalam krisis Turki. NATO tak bisa serta-merta mengabaikannya. Itu ditujukan agar Turki mendapatkan keuntungan secara geopolitik. Erdogan menggunakan visi nasionalistik ini untuk keuntungan politik di dalam negeri. Bagi Erdogan, diungkapkan Sibel Oktay, profesor ilmu politik di University of Illinois Springfield, kebijakan luar negeri bukan hanya tentang memprioritaskan keamanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa apapun yang Erdogan lakukan di domain asing akan memperkuatnya. Namun, Gonultol, direktur pendiri program Turki di Middle East Institute, sebuah think tank Washington, mengungkapkan Turki akan ditinggalkan NATO. Turki akan mendekati Qatar atau Arab Saudi untuk membiayai kekurangan anggaran. Yang ketiga, bermain cantik dengan Rusia. Keyakinan Erdogan pada dunia multipolar berarti ia tidak cukup setuju dengan tatanan yang dipimpin Barat. Turki merupakan anggota NATO yang sudah lama, namun Erdogan telah mencoba untuk menempa kebijakan luar negeri yang lebih independen yang melepaskan Ankara dari ketergantungannya pada Washington. Turki akan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Seperti pada 2017 Turki sistem pertahanan S-400. Turki tidak mengikuti sekutu NATO lainnya untuk memberikan sanksi kepada Rusia dan membeli minyak Rusia yang murah. Perdagangan bilateral antara Rusia dan Turki mencapai 62 miliar USD pada 2022. Turki tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Rusia, di mana lebih dari 5,2 juta turis Moskow berkunjung. Turki mendapatkan keuntungan karena Eropa menutup diri dari wisatawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim sistem anti-rudal Patriot yang dipasok Amerika Serikat 100% menembak jatuh rentetan rudal Rusia yang ditembakkan pada hari Senin. Namun klaim Zelensky ini janggal karena ada kerusakan pada situs militer yang menjadi target serangan Moskow. Komentar Zelensky muncul setelah Rusia membombardir ibu kota Ukraina Kiev dan target Ukraina lainnya dalam semalam dan siang hari menggunakan rudal dan drone. Itu adalah yang terbaru dari rangkaian serangan udara Moskow. Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, mengatakan bahwa pasukan Rusia menembakkan 11 rudal balistik dan jelajah ke Kiev pada pagi hari. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan beberapa serangan dengan senjata presisi jarak jauh yang diluncurkan dari udara terhadap lapangan udara militer Ukraina. Kementerian itu mengklaim telah menghancurkan semua fasilitas yang ditargetkan. Serangan Rusia pada siang hari mengikuti pengeboman malam sebelumnya dengan drone dan rudal jelajah. Militer Kiev mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 40 target Rusia. Otoritas wilayah di Ukraina juga memberikan pengakuan langka atas kerusakan pada target militer di wilayah barat Melnitsky akibat serangan Rusia. Diketahui ibu kota Ukraina diserang untuk ke-16 kalinya sepanjang bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal yang ditembakkan pada Minggu malam telah ditembak jatuh dan tidak ada sasaran yang terkena di pagi hari. Menurut mereka, seorang pria terluka dan dibawa ke rumah sakit.
Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam laporan malamnya bahwa semua 11 rudal yang digunakan dalam serangan siang hari telah dihancurkan. Lindsey Graham, Senator Amerika Serikat, masuk dalam daftar buronan Kremlin berdasarkan informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 29 Mei 2023. Ketetapan Rusia ini didasari oleh pernyataan Lindsey Graham ketika mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei 2023. Berawal ketika kantor kepresidenan Ukraina merilis sebuah video yang diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hari itu. Dalam video itu menunjukkan Lindsey Graham yang berujar Rusia sedang sekarat. Seusai Rusia mengkritik pernyataan tersebut, Ukraina mengunggah video lengkap dari interaksi itu yang menampakkan kedua komentar Lindsey Graham itu tak terkait. Komite Investigasi Rusia pada Minggu 28 Mei 2023 tengah melakukan penyelidikan kriminal atas komentar itu tanpa merinci kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyayangkan pujian Graham atas bantuan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia tengah sekarat. Di sisi lain, Lindsey Graham menepis kritik Rusia atas keberpihakannya untuk Ukraina. Ia berkata dirinya memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, pun mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham berada dalam daftar buronan Rusia menurut informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia terbaru pada Senin 29 Mei. Keputusan Rusia ini dilatar belakangi oleh pernyataan Lindsey Graham saat mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei. Awalnya kantor kepresidenan Ukraina merilis video yang telah diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari itu. Video itu menunjukkan Lindsey Graham berkata Rusia sedang sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, setelah Rusia mengkritik komentar itu, Ukraina merilis video lengkap dari interaksi tersebut yang menunjukkan kedua komentar Lindsey Graham itu tidak terkait. Pada Minggu 28 Mei, Komite Investigasi Rusia mengatakan sedang membuka penyelidikan kriminal atas komentar Lindsey Graham tanpa merinci kejahatan apa yang dituduhkan kepadanya.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan pujian Graham atas dukungan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia sedang sekarat. Sementara itu, Lindsey Graham membantah kritik Rusia atas dukungannya untuk Ukraina. Ia mengatakan ia memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Lindsey Graham menanggapi komentar Medvedev melalui email pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters. Menurutnya, pernyataan Medvedev merupakan sebuah propaganda. Ia juga menyarankan untuk menghentikan invasi jika ingin orang Rusia berhenti sekarat di Ukraina. Diketahui selama kunjungannya ke Kiev pada Jumat 26 Mei, Lindsey Graham memberikan dukungan kepada Presiden Ukraina Zelensky. Ia mengatakan perjuangan Ukraina mengingatkannya pada perjuangan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan Rusia sedang sekarat, sehingga dirinya kini menjadi buronan Rusia. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Dilaporkan semua target sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Dikutip dari RI.ru, pada Senin 29 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Diungkapkan serangan rudal ke lanut Ukraina terjadi malam hari. Dalam meluncurkan serangannya, pasukan Rusia menggunakan senjata udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kemenhan Rusia menerangkan semua target yang disasar sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Militer Rusia berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer, di antaranya pos komando, pos radar, peralatan penerbangan, gudang senjata, dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, selama 24 jam terakhir, Ukraina menderita kerugian tertinggi di arah Donetsk. Pasukan Rusia menumpas 145 prajurit Ukraina. Mereka juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up, dan sebuah howitzer D-30. Tak hanya itu, pertahanan udara berhasil mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow, 13 peluncur roket HIMARS, dan menembak jatuh 14 pesawat tak berawak Ukraina. Perang antara NATO dan Rusia disebutkan mungkin saja akan terjadi. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko yakni Jenderal Karel Reka menyebut jika terjadi perang antara keduanya itu merupakan skenario terburuk. Adapun hal tersebut disampaikannya dalam konferensi di Parlemen Ceko pada Senin 29 Mei 2023. Mengenai potensi terjadi perang antara keduanya, Angkatan Bersenjata Ceko tengah mencoba mempersiapkannya.
Menurut sang jenderal, sebelum terjadi konflik antara keduanya tentu harus berpartisipasi aktif dalam kebuntuan dengan musuh potensial. Mengingat situasi di Ukraina, keamanan nasional negara tentu harus diperkuat, yakni memberikan perhatian khusus dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia. Di hadapan peserta konferensi, Jenderal Reka juga memperingatkan bahwa ancaman menjadi sangat bergantung pada Cina di bidang telekomunikasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang teranyar yang mengubah UU sebelumnya, yakni UU tentang pelaksanaan pemilihan di wilayah baru Rusia. Adapun daerah tersebut ialah wilayah baru Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, kemudian Republik Rakyat Lugansk, daerah Zaporozhye, dan wilayah Kherson. Diketahui beberapa daerah tersebut kini telah didelegasikan hak secara mandiri untuk menentukan keputusan tertentu dari UU Pemilihan Federal, yakni mulai saat ini penduduk di wilayah baru berhak memberikan suara di TPS yang berada di luar daerah. Hal tersebut diperbolehkan apabila mereka tak hanya menggunakan paspor internal Rusia dengan tujuan identifikasi pribadi, namun juga untuk dokumen lain dengan kekuatan hukum yang setara. Seperti diketahui, dokumen tersebut juga turut menetapkan prosedur untuk menggelar pemilihan di bawah darurat militer, yakni menetapkan referendum pemilihan dapat dilaksanakan di wilayah darurat militer mana saja, namun dengan ketentuan semua badan terkait telah menyetujuinya. Posisi militer Ukraina kemungkinan tak akan aman lagi. Pasalnya, Rusia akan meluncurkan satelit radar baru Cosmos 2569 yang digunakan untuk mengintai fasilitas militer di Ukraina. Satelit radar Kondor FKA baru ini telah diluncurkan ke orbit pada Sabtu 27 Mei 2023. Rata-rata satelit ini akan melewati Ukraina 2 kali sehari dan mampu menembak fasilitas militer dalam jangkauan radar dengan resolusi 1 meteran. Satelit tersebut memungkinkan untuk mengamati konsentrasi pasukan musuh. Bahkan pemindahan peralatan atau pembangunan benteng baru bakal terdeteksi. Kemampuan pendeteksian ini lantaran adanya sebuah radar yang dikembangkan oleh Vega dipasang di satelit. Hal ini memungkinkan Kondor FKA mampu menerima gambar radar resolusi tinggi dari permukaan bumi. Radar tersebut dilengkapi dengan antena reflektor tipe payung ringan dan memberikan pengamatan di sebidang permukaan bumi yang sejajar dengan jalur penerbangan Kondor. Pengamatannya pun bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari. Rusia lancarkan serangan akurasi tinggi ke bandara Ukraina, hantam depot penyimpanan senjata dan amunisi. Diketahui Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan pada Minggu 28 Mei 2023, jika pasukan Rusia telah melancarkan serangan presisi tinggi ke Ukraina. Serangan akurasi tinggi dilancarkan Rusia dengan target lapangan terbang militer Ukraina sepanjang malam 28 Mei waktu setempat. Imbasnya, pos komando Ukraina, stasiun radar, dan pesawat serta depot penyimpanan senjata dan amunisi rusak, namun tingkat kerusakan tidak diungkapkan. Pihak Ukraina melalui sang presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu malam bahwa Rusia telah meluncurkan salah satu serangan drone terbesarnya. Dan media Ukraina melaporkan jika ledakan terjadi di seluruh negeri, meskipun Kiev mengklaim bahwa hampir semua drone telah ditembak jatuh. Lalu Kementerian Pertahanan Rusia beri konfirmasi bahwa beberapa depot amunisi utama Ukraina dan tempat penyimpanan peralatan militer telah diserang, tepat di dekat garis depan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta wilayah Kherson. Selain itu, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Kiev serta 13 proyektil HIMARS. Sebagai informasi, serangkaian serangan terbaru mengikuti serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah Belgorod awal bulan ini yang mengakibatkan setidaknya 1 warga sipil meninggal dunia dan terluka.
Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengadakan percakapan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Adapun hal tersebut merupakan percakapan pertama setelah Erdogan kembali berhasil memenangkan masa jabatan 5 tahun ketiganya sejak menjabat pada 2014 silam. Diketahui Erdogan kembali terpilih menjadi pemimpin Turki dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam sambungan telepon pada Senin 29 Mei 2023, Vladimir Putin kembali mengucapkan selamat kepada Erdogan atas kemenangannya itu. Diketahui dalam percakapan mereka membahas dukungan yang diberikan rakyat kepada Erdogan. Adapun para rakyat menyampaikan kepada pemimpin bahwa hendak membuka prospek tambahan untuk memperluas kerjasama bilateral praktis di berbagai jalur. Lebih lanjut, keduanya turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam agenda yang sudah direncanakan. Kemudian Rusia dan Turki sepakat melanjutkan kontak pribadi. Pasukan Rusia menyerang gudang senjata milik Ukraina pada Senin 29 Mei 2023. Tak hanya itu, tentara Vladimir Putin ini juga menembak jatuh 3 rudal buatan Inggris. Dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia di laman telegramnya, serangan senjata peluncur udara presisi jarak jauh telah menghantam sebuah lapangan terbang. Dampaknya pos komando radar serta peralatan penerbangan, fasilitas penyimpanan senjata hingga amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur. Pihak Rusia juga melaporkan pasukan militernya menghantam 87 unit artileri Ukraina pada posisi tembak dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah desa Belilov, wilayah Kherson, serangan Rusia juga menghantam sebuah hanggar senjata dan perlengkapan militer dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Ukraina. Di area pemukiman Avdiivka Donetsk, Rusia juga menyerang pos komando dan juga gudang senjata roket, serta artileri dari Brigade Mekanik ke-110 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 13 peluncur roket ganda HIMARS. Situasi perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Atas peristiwa tersebut, keduanya terus menghabiskan berbagai macam senjata dalam proses penyerangan. Lantaran kondisi tersebut, Moskow terus berjuang mempertahankan produksi senjata. Bahkan disebutkan produksi senjata Moskow kini meningkat dan produsen senjatanya terus berlanjut. Seperti diketahui, industri pertahanan Rusia sejak Januari hingga Februari 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pakar terkenal Angkatan Bersenjata Rusia, yakni Dr. Pavel Luzin. Sebelumnya, perusahaan Rusia pada 2022 sempat mengalami keterlambatan dalam memasok senjata. Atas hal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan menteri seniornya sempat melakukan kunjungan ke kompleks industri militer. Diketahui sekira 6 bulan lamanya mereka terus menekan pentingnya meningkatkan produksi senjata. Tentunya amunisi senjata tersebut harus mempunyai kualitas yang bagus. Dengan adanya kondisi itu, konglomerat pertahanan negara Rostec yakni Sergei Semesov turut membantah bahwa Rusia dituding kehabisan misil dan peluru. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Badan Intelijen Inggris terlibat dalam konflik dengan Ukraina. Intelijen Inggris ini diduga berada di balik pencarian tentara bayaran untuk Kiev. Kemenhan Rusia menyebut tentara bayaran ini dicari melalui internet. Tuduhan ini berawal dari unggahan sebuah portal pencari kerja pekan lalu. Portal tersebut memasang iklan mencari tentara bayaran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka nantinya akan diambil bagian dalam serangan balik Ukraina. Menurut informasi yang diberikan di portal, orang yang direkrut itu akan bekerja sebagai teknisi perbaikan militer. Pelamar ditawarkan untuk membuat kontrak tanpa batas waktu dengan gaji menggiurkan. Dengan demikian, Kemenhan Rusia mengaku tak ragu bahwa Badan Intelijen Inggris kemungkinan berada di balik tindakan ini. Mereka disebut siap mempekerjakan orang-orang dengan harga tinggi. Moskow beri peringatan Barat agar tak main api, di mana pengiriman jet tempur F-16 ke Kiev jadi eskalasi yang tak dapat diterima.
Diketahui Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan agar Amerika Serikat dan sekutunya tak bermain api dengan menggandakan dukungan ke pihak Kiev termasuk rencana penyediaan jet tempur F-16. Dalam sebuah wawancara Minggu 28 Mei 2023, Lavrov mengatakan jika Polandia dan negara Baltik, Latvia, Lituania dan Estonia lah yang melaksanakan di lapangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia dengan memberikan kekalahan strategis. Menurutnya beberapa pihak di Barat sudah mendiskusikan dekolonisasi Rusia yang berarti pemisahan negara. Ia memperingatkan bahwa itu adalah permainan menyulut api. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menekan pendukung Baratnya untuk pesawat tempur F-16 selama berbulan-bulan dengan alasan sangat penting untuk mempertahankan wilayah udara Ukraina di tengah serangan rudal Rusia yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur energi. Di sisi lain, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata yang lebih canggih ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan sekutunya dapat melewati garis merah yang menyebabkan lonjakan besar dalam permusuhan. Rusia mengatakan bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan untuk pasukan Kiev membuat negara-negara Barat secara de facto akan menjadi pihak dalam konflik tersebut. Rusia terhitung telah meluncurkan serangan udara sebanyak 16 kali ke ibu kota Ukraina Kiev hanya dalam kurun waktu sebulan pada Mei ini. Serangan terakhir terjadi pada Senin 29 Mei. Warga yang panik lantas bergegas mencari tempat perlindungan saat langit dipenuhi jejak asap dan awan ledakan. Dilansir Kompas.com dari Reuters, pihak berwenang Kiev mengklaim semua rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Namun satu orang di distrik Podil Tengah harus dibawa ke rumah sakit akibat serangan udara Rusia itu. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terdengar di distrik pusat ibu kota dan layanan darurat dikirim. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny menyampaikan Ukraina menembak jatuh 11 rudal jelajah dan rudal balistik yang ditembakkan dalam serangan kedua ke Kiev pada hari Senin. Sebelumnya, serangan udara besar yang menargetkan ibu kota Kiev pada Minggu 28 Mei malam dilaporkan telah membuat 5 pesawat Ukraina tidak dapat beroperasi di bagian barat negara itu dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Menurutnya, sasaran utama Rusia biasanya adalah stok senjata barat, fasilitas energi, dan gedung-gedung pemerintah. Tetapi, fakta bahwa misil di Kiev ditembak jatuh membuat sulit untuk menentukan target mereka. Rusia telah meningkatkan frekuensi serangan udara saat Ukraina bersiap melancarkan serangan balasan. Kiev dilaporkan penuh sesak dengan orang-orang yang berlindung, meskipun banyak warga mengabaikan alarm serangan udara sampai mereka mendengar ledakan keras di pusat kota. Sebuah laporan televisi lokal dari persimpangan di jalan raya yang sibuk menunjukkan puing-puing rudal juga tampaknya menabrak lampu lalu lintas. Beberapa ledakan besar mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, akibat serangan rudal dan drone Rusia pada Senin 29 Mei dini hari. Menurut para pejabat Ukraina, ini adalah serangan 2 hari berturut-turut dan menjadi serangan udara Rusia ke-15 ke Kiev.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Vitali Klitschko. Ia menambahkan ledakan terdengar di beberapa distrik kota, termasuk lingkungan bersejarah Podil di Kiev, di mana puing-puing yang berjatuhan merusak atap sebuah rumah. Dikutip dari Kiev Independent, menurut informasi awal dari Wali Kota dan administrasi militer kota setempat, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan pada hari Senin, menurut para pejabat, merupakan kombinasi dari rudal dan drone Rusia, menyusul serangan drone terbesar yang diluncurkan di Kiev pada malam sebelumnya yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Para pejabat mengatakan pertahanan udara kota menembak jatuh 40 drone di dalam dan sekitar ibu kota pada dini hari Minggu. Menurut laporan Kiev Independent, sebagian besar drone itu adalah amunisi berkeliaran Shahid buatan Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada pasukan pertahanan udara karena telah melindungi negara dan meminta parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena memasok senjata ke Rusia termasuk drone Shahid. Sebagai informasi, gelombang serangan Rusia terhadap Ukraina telah muncul beberapa kali dalam seminggu. Dampak dari serangan hari Senin belum diketahui. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa ledakan keras ketika kota dan seluruh Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara pada Senin dini hari. Dengan serangan balasan Ukraina yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia sejak memulai invasi skala penuh 15 bulan lalu, Moskow telah mengintensifkan serangannya, menargetkan infrastruktur dan pasokan militer. Sementara Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia. Serangkaian serangan di dalam negeri telah menargetkan infrastruktur militer, energi dan transportasi, di mana Moskow menyalahkan Kiev atas serangan tersebut. Perang memanas, Rusia dan Ukraina kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara Ukraina, sementara pasukan Kiev menyerang fasilitas industri di Rusia. Rusia dilaporkan menyerang ibu kota Ukraina untuk ke-16 kalinya bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah ditembak jatuh. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan dari stasiun-stasiun metro. Serangan ini juga bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia, RIA mengatakan ada lebih dari 1 pangkalan udara telah diserang, namun tidak ada konfirmasi dari Ukraina tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata-senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut Moskow melalui operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari 2022. Gubernur regional Pavlo Kirilenko menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di kota Torets, Ukraina di wilayah timur Donetsk pada hari Senin. Adapun seorang pembantu utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rencana perdamaian Kiev yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Namun menurutnya waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir. Ajudan Zelensky lainnya, Mikhailo Podolyak, menulis di Twitter bahwa setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100 hingga 120 km di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa Josep Borrell juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Belarus menjelaskan alasan penempatan senjata nuklir taktis dari Rusia di wilayahnya. Sekretaris Negara Dewan Keamanan Belarus, Alexander Volfovich, pada Minggu 28 Mei mengatakan negara-negara Barat tidak memberi Belarus pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Ia pun memperingatkan Barat sebaiknya berhati-hati untuk tidak melewati batas pada isu-isu strategis penting. Dilansir dari Kompas.com, Volfovich menyampaikan penarikan senjata telah kejatuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan hal yang masuk akal, sebab saat itu Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi. Diketahui Belarus adalah sekutu Rusia yang paling setia di antara negara-negara bekas Soviet.
Negara yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 itu telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan invasi Rusia ke Ukraina mulai Februari 2022. Pekan lalu, Rusia memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah Belarus demi memperoleh keuntungan tertentu di medan perang. Rusia mengatakan bahwa operasi militernya khusus di Ukraina ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai dorongan kolektif Barat untuk mengobarkan perang proksi dan mengalahkan Moskwa. Dilansir dari Reuters, Volvoris mengatakan setiap upaya untuk menggunakan senjata apapun, bahkan senjata nuklir taktis, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Pekan lalu, Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata itu sudah dipindahkan meski belum jelas kapan akan ditempatkan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengecam kemungkinan pengerahan senjata nuklir di Belarus, namun mengatakan bahwa pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum berubah. Sanksi-sanksi Barat telah dijatuhkan kepada Belarus jauh sebelum invasi terkait penindasan yang dilakukan Lukashenko terhadap hak asasi manusia, khususnya penindasan terhadap unjuk rasa massal menentang apa yang disebut pihak oposisi sebagai pemilihan ulangnya yang curang pada 2020. Setelah merdeka dari pemerintahan Soviet, Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan setuju senjata mereka diambil dan dikembalikan ke Rusia sebagai bagian dari upaya dunia untuk menahan upaya proliferasi. Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina, namun dengan syarat. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Kelin mencontohkan perlakuan warga keturunan Prancis di Belgia atas perlakuan terhadap warga keturunan Italia dan Jerman di Swiss. Sebaliknya, Kelin menyebut perkembangan yang terjadi di Ukraina dalam beberapa tahun belakangan dinilainya sebagai nasionalisme ekstrim adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut Kelin, tujuan militer Rusia saat ini adalah membebaskan Donbas dari pendudukan. Namun Kelin meragukan kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi damai. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengharamkan negosiasi apapun. Kelin juga menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tak mempertimbangkan penggunaan nuklir dalam konflik Ukraina. Namun, ia khawatir eskalasi konflik yang kian meluas dengan merujuk pasokan senjata kepada Ukraina yang saat ini sedang digenjot. Bulan lalu, pembicaraan damai untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina juga diupayakan. Dilansir dari Al Jazeera, pada hari ke-409 perang, Rusia telah menyatakan bahwa tak punya pilihan selain melanjutkan serangannya di Ukraina. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setiap pembicaraan damai Ukraina harus fokus menciptakan tatanan dunia baru. Rusia telah lama mengatakan sedang memimpin perjuangan melawan dominasi Amerika Serikat atas panggung global. Salah satunya serangan Ukraina yang merupakan bagian dari perjuangan tersebut. Peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam keberlangsungan perang Ukraina-Rusia tidak bisa dipandang remeh. Dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, Erdogan memainkan peranan signifikan dalam memperpanjang durasi perang dengan memasok banyak peralatan tempur. Pada waktu kampanye pemilu presiden, Erdogan dengan sengaja memamerkan drone, tank, dan helikopter buatan Turki. Itu adalah pesan bahwa Turki kini menjadi negara militer yang kuat. Erdogan menjadi orang yang tepat mewujudkannya. Sentimen nasionalisme itu yang menjadi Erdogan memenangkan pemilu presiden Turki pada putaran kedua. Berikut 3 dampak nyata kemenangan Erdogan pada pemilu presiden terhadap keberlangsungan perang Ukraina melawan Rusia. Yang pertama, terus menyuplai senjata dan peralatan tempur ke Ukraina. Erdogan akan memanfaatkan perang Ukraina dan Rusia menjadi keuntungan besar bagi Turki. Erdogan membangun industri pertahanan dalam negeri dan siap memasarkannya ke Ukraina. Salah satu yang menjadi andalan adalah penjualan drone. Melansir DW, drone buatan Turki terbukti membantu Ukraina dalam mengatasi serangan misil dan menghancurkan tank Rusia. Drone yang dibanggakan Erdogan adalah Bayraktar tipe TB2. Bayraktar menjelaskan drone mereka telah menunjukkan bagaimana teknologi merevolusi peperangan modern. Drone TB2 memiliki lebar sayap 12 meter dan dapat terbang hingga 25.000 kaki sebelum menukik untuk menghancurkan tank dan artileri dengan bom yang dipandu laser.
Kedua, memperkuat pengaruh Turki. Erdogan telah mengarahkan kembali Ankara sebagai kekuatan dunia yang dipertimbangkan dalam krisis Turki. NATO tak bisa serta-merta mengabaikannya. Itu ditujukan agar Turki mendapatkan keuntungan secara geopolitik. Erdogan menggunakan visi nasionalistik ini untuk keuntungan politik di dalam negeri. Bagi Erdogan, diungkapkan Sibel Oktay, profesor ilmu politik di University of Illinois Springfield, kebijakan luar negeri bukan hanya tentang memprioritaskan keamanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa apapun yang Erdogan lakukan di domain asing akan memperkuatnya. Namun, Gonultol, direktur pendiri program Turki di Middle East Institute, sebuah think tank Washington, mengungkapkan Turki akan ditinggalkan NATO. Turki akan mendekati Qatar atau Arab Saudi untuk membiayai kekurangan anggaran. Yang ketiga, bermain cantik dengan Rusia. Keyakinan Erdogan pada dunia multipolar berarti ia tidak cukup setuju dengan tatanan yang dipimpin Barat. Turki merupakan anggota NATO yang sudah lama, namun Erdogan telah mencoba untuk menempa kebijakan luar negeri yang lebih independen yang melepaskan Ankara dari ketergantungannya pada Washington. Turki akan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Seperti pada 2017 Turki sistem pertahanan S-400. Turki tidak mengikuti sekutu NATO lainnya untuk memberikan sanksi kepada Rusia dan membeli minyak Rusia yang murah. Perdagangan bilateral antara Rusia dan Turki mencapai 62 miliar USD pada 2022. Turki tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Rusia, di mana lebih dari 5,2 juta turis Moskow berkunjung. Turki mendapatkan keuntungan karena Eropa menutup diri dari wisatawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim sistem anti-rudal Patriot yang dipasok Amerika Serikat 100% menembak jatuh rentetan rudal Rusia yang ditembakkan pada hari Senin. Namun klaim Zelensky ini janggal karena ada kerusakan pada situs militer yang menjadi target serangan Moskow. Komentar Zelensky muncul setelah Rusia membombardir ibu kota Ukraina Kiev dan target Ukraina lainnya dalam semalam dan siang hari menggunakan rudal dan drone. Itu adalah yang terbaru dari rangkaian serangan udara Moskow. Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, mengatakan bahwa pasukan Rusia menembakkan 11 rudal balistik dan jelajah ke Kiev pada pagi hari. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan beberapa serangan dengan senjata presisi jarak jauh yang diluncurkan dari udara terhadap lapangan udara militer Ukraina. Kementerian itu mengklaim telah menghancurkan semua fasilitas yang ditargetkan. Serangan Rusia pada siang hari mengikuti pengeboman malam sebelumnya dengan drone dan rudal jelajah. Militer Kiev mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 40 target Rusia. Otoritas wilayah di Ukraina juga memberikan pengakuan langka atas kerusakan pada target militer di wilayah barat Melnitski akibat serangan Rusia. Diketahui ibu kota Ukraina diserang untuk ke-16 kalinya sepanjang bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal yang ditembakkan pada Minggu malam telah ditembak jatuh dan tidak ada sasaran yang terkena di pagi hari. Menurut mereka, seorang pria terluka dan dibawa ke rumah sakit. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam laporan malamnya bahwa semua 11 rudal yang digunakan dalam serangan siang hari telah dihancurkan. Lindsey Graham, Senator Amerika Serikat, masuk dalam daftar buronan Kremlin berdasarkan informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 29 Mei 2023. Ketetapan Rusia ini didasari oleh pernyataan Lindsey Graham ketika mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei 2023. Berawal ketika kantor kepresidenan Ukraina merilis sebuah video yang diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hari itu. Dalam video itu menunjukkan Lindsey Graham yang berujar Rusia sedang sekarat.
Seusai Rusia mengkritik pernyataan tersebut, Ukraina mengunggah video lengkap dari interaksi itu yang menampakkan kedua komentar Lindsey Graham itu tak terkait. Komite Investigasi Rusia pada Minggu 28 Mei 2023 tengah melakukan penyelidikan kriminal atas komentar itu tanpa merinci kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyayangkan pujian Graham atas bantuan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia tengah sekarat. Di sisi lain, Lindsey Graham menepis kritik Rusia atas keberpihakannya untuk Ukraina. Ia berkata dirinya memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia pun mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham berada dalam daftar buronan Rusia menurut informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia terbaru pada Senin 29 Mei. Keputusan Rusia ini dilatar belakangi oleh pernyataan Lindsey Graham saat mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei. Awalnya kantor kepresidenan Ukraina merilis video yang telah diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari itu. Video itu menunjukkan Lindsey Graham berkata Rusia sedang sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, setelah Rusia mengkritik komentar itu, Ukraina merilis video lengkap dari interaksi tersebut yang menunjukkan kedua komentar Lindsey Graham itu tidak terkait. Pada Minggu 28 Mei, Komite Investigasi Rusia mengatakan sedang membuka penyelidikan kriminal atas komentar Lindsey Graham tanpa merinci kejahatan apa yang dituduhkan kepadanya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pujian Graham atas dukungan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia sedang sekarat. Sementara itu, Lindsey Graham membantah kritik Rusia atas dukungannya untuk Ukraina. Ia mengatakan ia memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Lindsey Graham menanggapi komentar Medvedev melalui email pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters. Menurutnya, pernyataan Medvedev merupakan sebuah propaganda. Ia juga menyarankan untuk menghentikan invasi jika ingin orang Rusia berhenti sekarat di Ukraina. Diketahui selama kunjungannya ke Kiev pada Jumat 26 Mei, Lindsey Graham memberikan dukungan kepada Presiden Ukraina Zelensky. Ia mengatakan perjuangan Ukraina mengingatkannya pada perjuangan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan Rusia sedang sekarat, sehingga dirinya kini menjadi buronan Rusia.
Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Dilaporkan semua target sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Dikutip dari RI.ru, pada Senin 29 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Diungkapkan serangan rudal ke lanut Ukraina terjadi malam hari. Dalam meluncurkan serangannya, pasukan Rusia menggunakan senjata udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kemenhan Rusia menerangkan semua target yang disasar sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Militer Rusia berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer, di antaranya pos komando, pos radar, peralatan penerbangan, gudang senjata, dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, selama 24 jam terakhir, Ukraina menderita kerugian tertinggi di arah Donetsk. Pasukan Rusia menumpas 145 prajurit Ukraina. Mereka juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up, dan sebuah howitzer D-30. Tak hanya itu, pertahanan udara berhasil mencegah 3 rudal jelajah Storm Shadow, 13 peluncur roket HIMARS, dan menembak jatuh 14 pesawat tak berawak Ukraina. Perang antara NATO dan Rusia disebutkan mungkin saja akan terjadi. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko yakni Jenderal Karel Reka menyebut jika terjadi perang antara keduanya itu merupakan skenario terburuk. Adapun hal tersebut disampaikannya dalam konferensi di Parlemen Ceko pada Senin 29 Mei 2023. Mengenai potensi terjadi perang antara keduanya, Angkatan Bersenjata Ceko tengah mencoba mempersiapkannya. Menurut sang jenderal, sebelum terjadi konflik antara keduanya tentu harus berpartisipasi aktif dalam kebuntuan dengan musuh potensial. Mengingat situasi di Ukraina, keamanan nasional negara tentu harus diperkuat, yakni memberikan perhatian khusus dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia. Di hadapan peserta konferensi, Jenderal Reka juga memperingatkan bahwa ancaman menjadi sangat bergantung pada Cina di bidang telekomunikasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang teranyar yang mengubah UU sebelumnya, yakni UU tentang pelaksanaan pemilihan di wilayah baru Rusia. Adapun daerah tersebut ialah wilayah baru Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, kemudian Republik Rakyat Lugansk, daerah Zaporozhye, dan wilayah Kherson.
Diketahui beberapa daerah tersebut kini telah didelegasikan hak secara mandiri untuk menentukan keputusan tertentu dari UU Pemilihan Federal, yakni mulai saat ini penduduk di wilayah baru berhak memberikan suara di TPS yang berada di luar daerah. Hal tersebut diperbolehkan apabila mereka tak hanya menggunakan paspor internal Rusia dengan tujuan identifikasi pribadi, namun juga untuk dokumen lain dengan kekuatan hukum yang setara. Seperti diketahui, dokumen tersebut juga turut menetapkan prosedur untuk menggelar pemilihan di bawah darurat militer, yakni menetapkan referendum pemilihan dapat dilaksanakan di wilayah darurat militer mana saja, namun dengan ketentuan semua badan terkait telah menyetujuinya. Posisi militer Ukraina kemungkinan tak akan aman lagi. Pasalnya, Rusia akan meluncurkan satelit radar baru Cosmos 2569 yang digunakan untuk mengintai fasilitas militer di Ukraina. Satelit radar Condor FKA baru ini telah diluncurkan ke orbit pada Sabtu 27 Mei 2023. Rata-rata satelit ini akan melewati Ukraina 2 kali sehari dan mampu menembak fasilitas militer dalam jangkauan radar dengan resolusi 1 meteran. Satelit tersebut memungkinkan untuk mengamati konsentrasi pasukan musuh. Bahkan pemindahan peralatan atau pembangunan benteng baru bakal terdeteksi. Kemampuan pendeteksian ini lantaran adanya sebuah radar yang dikembangkan oleh Vega dipasang di satelit. Hal ini memungkinkan Condor FKA mampu menerima gambar radar resolusi tinggi dari permukaan bumi. Radar tersebut dilengkapi dengan antena reflektor tipe payung ringan dan memberikan pengamatan di sebidang permukaan bumi yang sejajar dengan jalur penerbangan Condor. Pengamatannya pun bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari. Rusia lancarkan serangan akurasi tinggi ke bandara Ukraina, hantam depot penyimpanan senjata dan amunisi. Diketahui Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan pada Minggu 28 Mei 2023, jika pasukan Rusia telah melancarkan serangan presisi tinggi ke Ukraina. Serangan akurasi tinggi dilancarkan Rusia dengan target lapangan terbang militer Ukraina sepanjang malam 28 Mei waktu setempat. Imbasnya, pos komando Ukraina, stasiun radar, dan pesawat serta depot penyimpanan senjata dan amunisi rusak, namun tingkat kerusakan tidak diungkapkan. Pihak Ukraina melalui sang presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu malam bahwa Rusia telah meluncurkan salah satu serangan drone terbesarnya. Dan media Ukraina melaporkan jika ledakan terjadi di seluruh negeri, meskipun Kiev mengklaim bahwa hampir semua drone telah ditembak jatuh. Lalu Kementerian Pertahanan Rusia beri konfirmasi bahwa beberapa depot amunisi utama Ukraina dan tempat penyimpanan peralatan militer telah diserang, tepat di dekat garis depan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta wilayah Kherson. Selain itu, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Kiev serta 13 proyektil HIMARS. Sebagai informasi, serangkaian serangan terbaru mengikuti serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah Belgorod awal bulan ini yang mengakibatkan setidaknya 1 warga sipil meninggal dunia dan terluka.
Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengadakan percakapan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Adapun hal tersebut merupakan percakapan pertama setelah Erdogan kembali berhasil memenangkan masa jabatan 5 tahun ketiganya sejak menjabat pada 2014 silam. Diketahui Erdogan kembali terpilih menjadi pemimpin Turki dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam sambungan telepon pada Senin 29 Mei 2023, Vladimir Putin kembali mengucapkan selamat kepada Erdogan atas kemenangannya itu. Diketahui dalam percakapan mereka membahas dukungan yang diberikan rakyat kepada Erdogan. Adapun para rakyat menyampaikan kepada pemimpin bahwa hendak membuka prospek tambahan untuk memperluas kerjasama bilateral praktis di berbagai jalur. Lebih lanjut, keduanya turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam agenda yang sudah direncanakan. Kemudian Rusia dan Turki sepakat melanjutkan kontak pribadi. Pasukan Rusia menyerang gudang senjata milik Ukraina pada Senin 29 Mei 2023. Tak hanya itu, tentara Vladimir Putin ini juga menembak jatuh 3 rudal buatan Inggris. Dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia di laman telegramnya, serangan senjata peluncur udara presisi jarak jauh telah menghantam sebuah lapangan terbang. Dampaknya pos komando radar serta peralatan penerbangan, fasilitas penyimpanan senjata hingga amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur. Pihak Rusia juga melaporkan pasukan militernya menghantam 87 unit artileri Ukraina pada posisi tembak dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah desa Belilov, wilayah Kherson, serangan Rusia juga menghantam sebuah hanggar senjata dan perlengkapan militer dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Ukraina. Di area pemukiman Avdiivka Donetsk, Rusia juga menyerang pos komando dan juga gudang senjata roket, serta artileri dari Brigade Mekanik ke-110 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 13 peluncur roket ganda HIMARS. Situasi perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Atas peristiwa tersebut, keduanya terus menghabiskan berbagai macam senjata dalam proses penyerangan. Lantaran kondisi tersebut, Moskow terus berjuang mempertahankan produksi senjata. Bahkan disebutkan produksi senjata Moskow kini meningkat dan produsen senjatanya terus berlanjut. Seperti diketahui, industri pertahanan Rusia sejak Januari hingga Februari 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pakar terkenal Angkatan Bersenjata Rusia, yakni Dr. Pavel Luzin. Sebelumnya, perusahaan Rusia pada 2022 sempat mengalami keterlambatan dalam memasok senjata. Atas hal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan menteri seniornya sempat melakukan kunjungan ke kompleks industri militer. Diketahui sekira 6 bulan lamanya mereka terus menekan pentingnya meningkatkan produksi senjata. Tentunya amunisi senjata tersebut harus mempunyai kualitas yang bagus. Dengan adanya kondisi itu, konglomerat pertahanan negara Rostec yakni Sergei Semesov turut membantah bahwa Rusia dituding kehabisan misil dan peluru. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Badan Intelijen Inggris terlibat dalam konflik dengan Ukraina. Intelijen Inggris ini diduga berada di balik pencarian tentara bayaran untuk Kiev. Kemenhan Rusia menyebut tentara bayaran ini dicari melalui internet. Tuduhan ini berawal dari unggahan sebuah portal pencari kerja pekan lalu. Portal tersebut memasang iklan mencari tentara bayaran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka nantinya akan diambil bagian dalam serangan balik Ukraina. Menurut informasi yang diberikan di portal, orang yang direkrut itu akan bekerja sebagai teknisi perbaikan militer. Pelamaran ditawarkan untuk membuat kontrak tanpa batas waktu dengan gaji menggiurkan. Dengan demikian, Kemenhan Rusia mengaku tak ragu bahwa Badan Intelijen Inggris kemungkinan berada di balik tindakan ini. Mereka disebut siap mempekerjakan orang-orang dengan harga tinggi. Moskow beri peringatan Barat agar tak main api, di mana pengiriman jet tempur F-16 ke Kiev jadi eskalasi yang tak dapat
diterima. Diketahui Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan agar Amerika Serikat dan sekutunya tak bermain api dengan menggandakan dukungan ke pihak Kiev termasuk rencana penyediaan jet tempur F-16. Dalam sebuah wawancara Minggu 28 Mei 2023, Lavrov mengatakan jika Polandia dan negara Baltik, Latvia, Lituania dan Estonia lah yang melaksanakan di lapangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia dengan memberikan kekalahan strategis. Menurutnya beberapa pihak di Barat sudah mendiskusikan dekolonisasi Rusia yang berarti pemisahan negara. Ia memperingatkan bahwa itu adalah permainan menyulut api. Di satu sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menekan pendukung Baratnya untuk pesawat tempur F-16 selama berbulan-bulan dengan alasan sangat penting untuk mempertahankan wilayah udara Ukraina di tengah serangan rudal Rusia yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur energi. Di sisi lain, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata yang lebih canggih ke Ukraina oleh Amerika Serikat dan sekutunya dapat melewati garis merah yang menyebabkan lonjakan besar dalam permusuhan. Rusia mengatakan bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan untuk pasukan Kiev membuat negara-negara Barat secara de facto akan menjadi pihak dalam konflik tersebut. Rusia terhitung telah meluncurkan serangan udara sebanyak 16 kali ke ibu kota Ukraina Kiev hanya dalam kurun waktu sebulan pada Mei ini. Serangan terakhir terjadi pada Senin 29 Mei. Warga yang panik lantas bergegas mencari tempat perlindungan saat langit dipenuhi jejak asap dan awan ledakan. Dilansir Kompas.com dari Reuters, pihak berwenang Kiev mengklaim semua rudal Rusia berhasil ditembak jatuh. Namun satu orang di distrik Podil Tengah harus dibawa ke rumah sakit akibat serangan udara Rusia itu. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terdengar di distrik pusat ibu kota dan layanan darurat dikirim. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzny menyampaikan Ukraina menembak jatuh 11 rudal jelajah dan rudal balistik yang ditembakkan dalam serangan kedua ke Kiev pada hari Senin. Sebelumnya, serangan udara besar yang menargetkan ibu kota Kiev pada Minggu 28 Mei malam dilaporkan telah membuat 5 pesawat Ukraina tidak dapat beroperasi di bagian barat negara itu dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Menurutnya, sasaran utama Rusia biasanya adalah stok senjata barat, fasilitas energi, dan gedung-gedung pemerintah. Tetapi, fakta bahwa misil di Kiev ditembak jatuh membuat sulit untuk menentukan target mereka. Rusia telah meningkatkan frekuensi serangan udara saat Ukraina bersiap melancarkan serangan balasan. Kiev dilaporkan penuh sesak dengan orang-orang yang berlindung, meskipun banyak warga mengabaikan alarm serangan udara sampai mereka mendengar ledakan keras di pusat kota. Sebuah laporan televisi lokal dari persimpangan di jalan raya yang sibuk menunjukkan puing-puing rudal juga tampaknya menabrak lampu lalu lintas. Beberapa ledakan besar mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, akibat serangan rudal dan drone Rusia pada Senin 29 Mei dini hari. Menurut para pejabat Ukraina, ini adalah serangan 2 hari berturut-turut dan menjadi serangan udara Rusia ke-15 ke Kiev.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Vitali Klitschko. Ia menambahkan ledakan terdengar di beberapa distrik kota, termasuk lingkungan bersejarah Podil di Kiev, di mana puing-puing yang berjatuhan merusak atap sebuah rumah. Dikutip dari Kiev Independent, menurut informasi awal dari Wali Kota dan administrasi militer kota setempat, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan pada hari Senin, menurut para pejabat, merupakan kombinasi dari rudal dan drone Rusia, menyusul serangan drone terbesar yang diluncurkan di Kiev pada malam sebelumnya yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Para pejabat mengatakan pertahanan udara kota menembak jatuh 40 drone di dalam dan sekitar ibu kota pada dini hari Minggu. Menurut laporan Kiev Independent, sebagian besar drone itu adalah amunisi berkeliaran Shahid buatan Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada pasukan pertahanan udara karena telah melindungi negara dan meminta parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena memasok senjata ke Rusia termasuk drone Shahid. Sebagai informasi, gelombang serangan Rusia terhadap Ukraina telah muncul beberapa kali dalam seminggu. Dampak dari serangan hari Senin belum diketahui. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa ledakan keras ketika kota dan seluruh Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara pada Senin dini hari. Dengan serangan balasan Ukraina yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia sejak memulai invasi skala penuh 15 bulan lalu, Moskow telah mengintensifkan serangannya, menargetkan infrastruktur dan pasokan militer. Sementara Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia. Serangkaian serangan di dalam negeri telah menargetkan infrastruktur militer, energi dan transportasi, di mana Moskow menyalahkan Kiev atas serangan tersebut. Perang memanas, Rusia dan Ukraina kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara Ukraina, sementara pasukan Kiev menyerang fasilitas industri di Rusia. Rusia dilaporkan menyerang ibu kota Ukraina untuk ke-16 kalinya bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah ditembak jatuh. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan dari stasiun-stasiun metro. Serangan ini juga bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia, RIA mengatakan ada lebih dari 1 pangkalan udara telah diserang. Namun tidak ada konfirmasi dari Ukraina tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata-senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut Moskow melalui operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari 2022. Gubernur regional Pavlo Kirilenko menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di kota Torets, Ukraina di wilayah timur Donetsk pada hari Senin. Adapun seorang pembantu utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rencana perdamaian Kiev yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Namun menurutnya waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir. Ajudan Zelensky lainnya, Mikhailo Podolyak, menulis di Twitter bahwa setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100 hingga 120 km di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell, juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Belarus menjelaskan alasan penempatan senjata nuklir taktis dari Rusia di wilayahnya. Sekretaris Negara Dewan Keamanan Belarus, Alexander Volfovich, pada Minggu 28 Mei mengatakan negara-negara Barat tidak memberi Belarus pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia. Ia pun memperingatkan Barat sebaiknya berhati-hati untuk tidak melewati batas pada isu-isu strategis penting. Dilansir dari Kompas.com, Volfovich menyampaikan penarikan senjata telah kejatuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan hal yang masuk akal, sebab saat itu Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi. Diketahui Belarus adalah sekutu Rusia yang paling setia di antara negara-negara bekas Soviet.
Negara yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 itu telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan invasi Rusia ke Ukraina mulai Februari 2022. Pekan lalu, Rusia memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah Belarus demi memperoleh keuntungan tertentu di medan perang. Rusia mengatakan bahwa operasi militernya khusus di Ukraina ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai dorongan kolektif Barat untuk mengobarkan perang proksi dan mengalahkan Moskwa. Dilansir dari Reuters, Volvoris mengatakan setiap upaya untuk menggunakan senjata apapun, bahkan senjata nuklir taktis, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Pekan lalu, Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata itu sudah dipindahkan meski belum jelas kapan akan ditempatkan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengecam kemungkinan pengerahan senjata nuklir di Belarus, namun mengatakan bahwa pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum berubah. Sanksi-sanksi Barat telah dijatuhkan kepada Belarus jauh sebelum invasi terkait penindasan yang dilakukan Lukashenko terhadap hak asasi manusia, khususnya penindasan terhadap unjuk rasa massal menentang apa yang disebut pihak oposisi sebagai pemilihan ulangnya yang curang pada 2020. Setelah merdeka dari pemerintahan Soviet, Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan setuju senjata mereka diambil dan dikembalikan ke Rusia sebagai bagian dari upaya dunia untuk menahan upaya proliferasi. Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Ukraina, namun dengan syarat. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Kelin mencontohkan perlakuan warga keturunan Perancis di Belgia atas perlakuan terhadap warga keturunan Italia dan Jerman di Swiss. Sebaliknya, Kelin menyebut perkembangan yang terjadi di Ukraina dalam beberapa tahun belakangan dinilainya sebagai nasionalisme ekstrim adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut Kelin, tujuan militer Rusia saat ini adalah membebaskan Donbas dari pendudukan. Namun Kelin meragukan kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi damai. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengharamkan negosiasi apapun. Kelin juga menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tak mempertimbangkan penggunaan nuklir dalam konflik Ukraina. Namun, ia khawatir eskalasi konflik yang kian meluas dengan merujuk pasokan senjata kepada Ukraina yang saat ini sedang digenjot. Bulan lalu, pembicaraan damai untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina juga diupayakan. Dilansir dari Al Jazeera, pada hari ke-409 perang, Rusia telah menyatakan bahwa tak punya pilihan selain melanjutkan serangannya di Ukraina. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setiap pembicaraan damai Ukraina harus fokus menciptakan tatanan dunia baru. Rusia telah lama mengatakan sedang memimpin perjuangan melawan dominasi Amerika Serikat atas panggung global. Salah satunya serangan Ukraina yang merupakan bagian dari perjuangan tersebut. Peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam keberlangsungan perang Ukraina-Rusia tidak bisa dipandang remeh. Dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, Erdogan memainkan peranan signifikan dalam memperpanjang durasi perang dengan memasok banyak peralatan tempur. Pada waktu kampanye pemilu presiden, Erdogan dengan sengaja memamerkan drone, tank, dan helikopter buatan Turki. Itu adalah pesan bahwa Turki kini menjadi negara militer yang kuat. Erdogan menjadi orang yang tepat mewujudkannya. Sentimen nasionalisme itu yang menjadi Erdogan memenangkan pemilu presiden Turki pada putaran kedua. Berikut 3 dampak nyata kemenangan Erdogan pada pemilu presiden terhadap keberlangsungan perang Ukraina melawan Rusia. Yang pertama, terus menyuplai senjata dan peralatan tempur ke Ukraina. Erdogan akan memanfaatkan perang Ukraina dan Rusia menjadi keuntungan besar bagi Turki. Erdogan membangun industri pertahanan dalam negeri dan siap memasarkannya ke Ukraina. Salah satu yang menjadi andalan adalah penjualan drone. Melansir DW, drone buatan Turki terbukti membantu Ukraina dalam mengatasi serangan misil dan menghancurkan tank Rusia. Drone yang dibanggakan Erdogan adalah Bayraktar tipe TB2. Bayraktar menjelaskan drone mereka telah menunjukkan bagaimana teknologi merevolusi peperangan modern. Drone TB2 memiliki lebar sayap 12 meter dan dapat terbang hingga 25.000 kaki sebelum menukik untuk menghancurkan tank dan artileri dengan bom yang dipandu laser.
Kedua, memperkuat pengaruh Turki. Erdogan telah mengarahkan kembali Ankara sebagai kekuatan dunia yang dipertimbangkan dalam krisis Turki. NATO tak bisa serta-merta mengabaikannya. Itu ditujukan agar Turki mendapatkan keuntungan secara geopolitik. Erdogan menggunakan visi nasionalistik ini untuk keuntungan politik di dalam negeri. Bagi Erdogan, diungkapkan Sibel Oktay, Profesor Ilmu Politik di University of Illinois Springfield, kebijakan luar negeri bukan hanya tentang memprioritaskan keamanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa apapun yang Erdogan lakukan di domain asing akan memperkuatnya. Namun, Gonul Direktur pendiri program Turki di Middle East Institute, sebuah think tank Washington, mengungkapkan Turki akan ditinggalkan NATO. Turki akan mendekati Qatar atau Arab Saudi untuk membiayai kekurangan anggaran. Yang ketiga, bermain cantik dengan Rusia. Keyakinan Erdogan pada dunia multipolar berarti ia tidak cukup setuju dengan tatanan yang dipimpin Barat. Turki merupakan anggota NATO yang sudah lama, namun Erdogan telah mencoba untuk menempa kebijakan luar negeri yang lebih independen yang melepaskan Ankara dari ketergantungannya pada Washington. Turki akan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Seperti pada 2017 Turki sistem pertahanan S-400. Turki tidak mengikuti sekutu NATO lainnya untuk memberikan sanksi kepada Rusia dan membeli minyak Rusia yang murah. Perdagangan bilateral antara Rusia dan Turki mencapai 62 miliar USD pada 2022. Turki tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Rusia, di mana lebih dari 5,2 juta turis Moskow berkunjung. Turki mendapatkan keuntungan karena Eropa menutup diri dari wisatawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim sistem anti-rudal Patriot yang dipasok Amerika Serikat 100% menembak jatuh rentetan rudal Rusia yang ditembakkan pada hari Senin. Namun klaim Zelensky ini janggal karena ada kerusakan pada situs militer yang menjadi target serangan Moskow. Komentar Zelensky muncul setelah Rusia membombardir ibu kota Ukraina Kiev dan target Ukraina lainnya dalam semalam dan siang hari menggunakan rudal dan drone. Itu adalah yang terbaru dari rangkaian serangan udara Moskow. Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, mengatakan bahwa pasukan Rusia menembakkan 11 rudal balistik dan jelajah ke Kiev pada pagi hari. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan beberapa serangan dengan senjata presisi jarak jauh yang diluncurkan dari udara terhadap lapangan udara militer Ukraina. Kementerian itu mengklaim telah menghancurkan semua fasilitas yang ditargetkan. Serangan Rusia pada siang hari mengikuti pengeboman malam sebelumnya dengan drone dan rudal jelajah. Militer Kiev mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 40 target Rusia. Otoritas wilayah di Ukraina juga memberikan pengakuan langka atas kerusakan pada target militer di wilayah barat Melnitski akibat serangan Rusia. Diketahui ibu kota Ukraina diserang untuk ke-16 kalinya sepanjang bulan ini setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar drone dan rudal yang ditembakkan pada Minggu malam telah ditembak jatuh dan tidak ada sasaran yang terkena di pagi hari. Menurut mereka, seorang pria terluka dan dibawa ke rumah sakit. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk Kiev berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini ketika Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata barat yang baru bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam laporan malamnya bahwa semua 11 rudal yang digunakan dalam serangan siang hari telah dihancurkan. Lindsey Graham, Senator Amerika Serikat, masuk dalam daftar buronan Kremlin berdasarkan informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin 29 Mei 2023. Ketetapan Rusia ini didasari oleh pernyataan Lindsey Graham ketika mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei 2023. Berawal ketika kantor kepresidenan Ukraina merilis sebuah video yang diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hari itu. Dalam video itu menunjukkan Lindsey Graham yang berujar Rusia sedang sekarat. Seusai Rusia mengkritik pernyataan tersebut, Ukraina mengunggah video lengkap dari interaksi itu yang menampakkan kedua komentar Lindsey Graham itu tak terkait.
Komite Investigasi Rusia pada Minggu 28 Mei 2023 tengah melakukan penyelidikan kriminal atas komentar itu tanpa merinci kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyayangkan pujian Graham atas bantuan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia tengah sekarat. Di sisi lain, Lindsey Graham menepis kritik Rusia atas keberpihakannya untuk Ukraina. Ia berkata dirinya memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia pun mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei. Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham berada dalam daftar buronan Rusia menurut informasi database Kementerian Luar Negeri Rusia terbaru pada Senin 29 Mei. Keputusan Rusia ini dilatar belakangi oleh pernyataan Lindsey Graham saat mengunjungi Kiev, Ukraina pada Jumat 26 Mei. Awalnya kantor kepresidenan Ukraina merilis video yang telah diedit dari pertemuan antara Lindsey Graham dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari itu. Video itu menunjukkan Lindsey Graham berkata Rusia sedang sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, setelah Rusia mengkritik komentar itu, Ukraina merilis video lengkap dari interaksi tersebut yang menunjukkan kedua komentar Lindsey Graham itu tidak terkait. Pada Minggu 28 Mei, Komite Investigasi Rusia mengatakan sedang membuka penyelidikan kriminal atas komentar Lindsey Graham tanpa merinci kejahatan apa yang dituduhkan kepadanya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pujian Graham atas dukungan keuangan Amerika Serikat terkait dengan komentarnya bahwa Rusia sedang sekarat. Sementara itu, Lindsey Graham membantah kritik Rusia atas dukungannya untuk Ukraina. Ia mengatakan ia memuji semangat Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga mengkritik anggota Partai Republik Amerika Serikat berusia 67 tahun itu. Lindsey Graham menanggapi komentar Medvedev melalui email pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters. Menurutnya, pernyataan Medvedev merupakan sebuah propaganda. Ia juga menyarankan untuk menghentikan invasi jika ingin orang Rusia berhenti sekarat di Ukraina. Diketahui selama kunjungannya ke Kiev pada Jumat 26 Mei, Lindsey Graham memberikan dukungan kepada Presiden Ukraina Zelensky. Ia mengatakan perjuangan Ukraina mengingatkannya pada perjuangan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan Rusia sedang sekarat, sehingga dirinya kini menjadi buronan Rusia. Rusia melepaskan gelombang serangan udara ke Kiev berupa serangan pesawat tak berawak terbesar di kota itu sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Kabar ini membuka rangkuman hari ke-460 serangan Rusia ke Ukraina pada Senin 29 Mei.
Dilansir Kompas.com dari Al Jazeera, berikut kabar lainnya dari titik api perang Rusia-Ukraina. Untuk situasi perang, Kiev mengatakan pertempuran telah mereda di sekitar kota Bakhmut yang terkepung di Ukraina Timur, tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang. Kemudian intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan provokasi besar-besaran di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didudukinya di tetangga negara itu dengan tujuan mengganggu serangan balasan Ukraina. Otoritas Ukraina melaporkan tembakan artileri di wilayah Sumy di perbatasan dengan Rusia dan kota Nikopol di wilayah Dnipropetrovsk. Yevgeny Prigozhin, pendiri pasukan tentara bayaran grup Wagner yang kuat di Rusia, mengatakan ia yakin bahwa pejabat senior Kremlin telah melarang pelaporan tentangnya di media pemerintah. Kemudian di bagian diplomasi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Barat sedang bermain api dengan menyediakan Ukraina jet tempur F-16. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk sebuah panel untuk menyelidiki tuduhan Amerika Serikat bahwa sebuah kapal Rusia telah mengumpulkan senjata dari pangkalan Angkatan Laut di dekat Cape Town tahun lalu. Kemudian Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengunjungi Kiev memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia sedang sekarat. Hingga kini ia menjadi buronan atas pernyataan tersebut. Pasukan Rusia menyerang lapangan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Dilaporkan semua target sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Dikutip dari RI.ru, pada Senin 29 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Diungkapkan serangan rudal ke lanut Ukraina terjadi malam hari. Dalam meluncurkan serangannya, pasukan Rusia menggunakan senjata udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kemenhan Rusia menerangkan semua target yang disasar sudah tercapai dan berhasil dihancurkan. Militer Rusia berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer, diantaranya pos komando, pos radar, peralatan penerbangan, gudang senjata, dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, selama 24 jam terakhir, Ukraina menderita kerugian tertinggi di arah Donetsk. Pasukan Rusia menumpas 145 prajurit Ukraina. Mereka juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pick-up, dan sebuah howitzer D-30. Tak hanya itu, pertahanan udara berhasil mencegah 3 rudal jelajah Storm Shadow, 13 peluncur roket HIMARS, dan menembak jatuh 14 pesawat tak berawak Ukraina. Perang antara NATO dan Rusia disebutkan mungkin saja akan terjadi. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko yakni Jenderal Karel Reka menyebut jika terjadi perang antara keduanya itu merupakan skenario terburuk. Adapun hal tersebut disampaikannya dalam konferensi di Parlemen Ceko pada Senin 29 Mei 2023. Mengenai potensi terjadi perang antara keduanya, Angkatan Bersenjata Ceko tengah mencoba mempersiapkannya. Menurut sang jenderal, sebelum terjadi konflik antara keduanya tentu harus berpartisipasi aktif dalam kebuntuan dengan musuh potensial. Mengingat situasi di Ukraina, keamanan nasional negara tentu harus diperkuat, yakni memberikan perhatian khusus dalam rangka mengatasi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia. Di hadapan peserta konferensi, Jenderal Reka juga memperingatkan bahwa ancaman menjadi sangat bergantung pada Cina di bidang telekomunikasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang teranyar yang mengubah UU sebelumnya, yakni UU tentang pelaksanaan pemilihan di wilayah baru Rusia. Adapun daerah tersebut ialah wilayah baru Federasi Rusia, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, kemudian Republik Rakyat Lugansk, daerah Zaporozhye, dan wilayah Kherson. Diketahui beberapa daerah tersebut kini telah didelegasikan hak secara mandiri untuk menentukan keputusan tertentu dari UU Pemilihan Federal, yakni mulai saat ini penduduk di wilayah baru berhak memberikan suara di TPS yang berada di luar daerah.
Hal tersebut diperbolehkan apabila mereka tak hanya menggunakan paspor internal Rusia dengan tujuan identifikasi pribadi, namun juga untuk dokumen lain dengan kekuatan hukum yang setara. Seperti diketahui, dokumen tersebut juga turut menetapkan prosedur untuk menggelar pemilihan di bawah darurat militer, yakni menetapkan referendum pemilihan dapat dilaksanakan di wilayah darurat militer mana saja, namun dengan ketentuan semua badan terkait telah menyetujuinya. Posisi militer Ukraina kemungkinan tak akan aman lagi. Pasalnya, Rusia akan meluncurkan satelit radar baru Cosmos 2569 yang digunakan untuk mengintai fasilitas militer di Ukraina. Satelit radar Condor FKA baru ini telah diluncurkan ke orbit pada Sabtu 27 Mei 2023. Rata-rata satelit ini akan melewati Ukraina 2 kali sehari dan mampu menembak fasilitas militer dalam jangkauan radar dengan resolusi 1 meteran. Satelit tersebut memungkinkan untuk mengamati konsentrasi pasukan musuh. Bahkan pemindahan peralatan atau pembangunan benteng baru bakal terdeteksi. Kemampuan pendeteksian ini lantaran adanya sebuah radar yang dikembangkan oleh Vega dipasang di satelit. Hal ini memungkinkan Condor FKA mampu menerima gambar radar resolusi tinggi dari permukaan bumi. Radar tersebut dilengkapi dengan antena reflektor tipe payung ringan dan memberikan pengamatan di sebidang permukaan bumi yang sejajar dengan jalur penerbangan Condor. Pengamatannya pun bisa dilakukan dalam kondisi cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari. Rusia lancarkan serangan akurasi tinggi ke bandara Ukraina, hantam depot penyimpanan senjata dan amunisi. Diketahui Kementerian Pertahanan di Moskow mengatakan pada Minggu 28 Mei 2023, jika pasukan Rusia telah melancarkan serangan presisi tinggi ke Ukraina. Serangan akurasi tinggi dilancarkan Rusia dengan target lapangan terbang militer Ukraina sepanjang malam 28 Mei waktu setempat. Imbasnya, pos komando Ukraina, stasiun radar, dan pesawat serta depot penyimpanan senjata dan amunisi rusak, namun tingkat kerusakan tidak diungkapkan. Pihak Ukraina melalui sang presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu malam bahwa Rusia telah meluncurkan salah satu serangan drone terbesarnya. Dan media Ukraina melaporkan jika ledakan terjadi di seluruh negeri, meskipun Kiev mengklaim bahwa hampir semua drone telah ditembak jatuh. Lalu Kementerian Pertahanan Rusia beri konfirmasi bahwa beberapa depot amunisi utama Ukraina dan tempat penyimpanan peralatan militer telah diserang, tepat di dekat garis depan di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk serta wilayah Kherson. Selain itu, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Kiev serta 13 proyektil HIMARS. Sebagai informasi, serangkaian serangan terbaru mengikuti serangan lintas perbatasan Ukraina ke wilayah Belgorod awal bulan ini yang mengakibatkan setidaknya 1 warga sipil meninggal dunia dan terluka. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengadakan percakapan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Adapun hal tersebut merupakan percakapan pertama setelah Erdogan kembali berhasil memenangkan masa jabatan 5 tahun ketiganya sejak menjabat pada 2014 silam.
Diketahui Erdogan kembali terpilih menjadi pemimpin Turki dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam sambungan telepon pada Senin 29 Mei 2023, Vladimir Putin kembali mengucapkan selamat kepada Erdogan atas kemenangannya itu. Diketahui dalam percakapan mereka membahas dukungan yang diberikan rakyat kepada Erdogan. Adapun para rakyat menyampaikan kepada pemimpin bahwa hendak membuka prospek tambahan untuk memperluas kerjasama bilateral praktis di berbagai jalur. Lebih lanjut, keduanya turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam agenda yang sudah direncanakan. Kemudian Rusia dan Turki sepakat melanjutkan kontak pribadi. Pasukan Rusia menyerang gudang senjata milik Ukraina pada Senin 29 Mei 2023. Tak hanya itu, tentara Vladimir Putin ini juga menembak jatuh 3 rudal buatan Inggris. Dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia di laman telegramnya, serangan senjata peluncur udara presisi jarak jauh telah menghantam sebuah lapangan terbang. Dampaknya pos komando radar serta peralatan penerbangan, fasilitas penyimpanan senjata hingga amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur. Pihak Rusia juga melaporkan pasukan militernya menghantam 87 unit artileri Ukraina pada posisi tembak dan peralatan militer di 124 distrik. Di daerah desa Belilov, wilayah Kherson, serangan Rusia juga menghantam sebuah hanggar senjata dan perlengkapan militer dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 Ukraina. Di area pemukiman Avdiivka Donetsk, Rusia juga menyerang pos komando dan juga gudang senjata roket, serta artileri dari Brigade Mekanik ke-110 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 3 rudal jelajah Storm Shadow dan 13 peluncur roket ganda HIMARS. Situasi perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Atas peristiwa tersebut, keduanya terus menghabiskan berbagai macam senjata dalam proses penyerangan. Lantaran kondisi tersebut, Moskow terus berjuang mempertahankan produksi senjata. Bahkan disebutkan produksi senjata Moskow kini meningkat dan produsen senjatanya terus berlanjut. Seperti diketahui, industri pertahanan Rusia sejak Januari hingga Februari 2023